Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi untuk membicarakan perkembangan literasi dan numerasi yang saat ini ada di sekolah kita yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang hari ini menjadi narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Abiati Amin Sam. Yang saya hormati narasumber yang berikut, Bapak Dr. Bernard MSc, beliau dari Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, izin menyampaikan bahwa kepala sekolah atau sekolah-sekolah yang diundang pada hari ini adalah yang berasal dari Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang. Jumlah yang kami undang itu sekitar 83 orang, 83 sekolah. Kami berharap sebenarnya semua bisa hadir untuk kita berdiskusi pada hari ini, karena berbagai hal. Saya kira di bulan Oktober nanti kita akan melakukan AN lagi yang keempat kalinya, dan kita sudah melewati 3 kali AN. Hasilnya sudah kita sama-sama tahu, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa khusus untuk sekolah dasar, analisis yang kami lakukan itu literasi untuk SD itu mengalami peningkatan meskipun jumlahnya sangat kecil, digitnya sangat kecil. Demikian pula dengan numerasi untuk SD. Nah, ada yang agak membingungkan kita di Dinas Pendidikan, tentu saja dengan Dewan Pendidikan yang kita diskusikan. Kenapa bisa untuk literasi SMP itu sama halnya dia mengalami peningkatan, tapi numerasinya itu 3 tahun terakhir menurun terus. Ini tentu menjadi tantangan buat kita. Saya kira kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang penting kita sekarang apa yang harus dilakukan ke depan. Ini yang tentu saja menjadi tantangan buat kita semua sebagai Bapak Ibu, sebagai pimpinan sekolah, manajer di sekolah, bagaimana mempersiapkan itu. Baru-baru SMP sudah selesai. Kita lagi ke depan ini bulan Oktober itu sudah masuk ke AN khusus untuk sekolah dasar. Nah, tantangannya Bapak Ibu sekalian, bahwa AN itu kan pun ditentukan oleh Kemendikbud, waktunya pun ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, sekarang kita hanya menyiapkan orang. Ada lagi, izin Bapak Kepala Dinas ini, kemarin saya dapat teguran dari Kemendikbud. Ada 4 sekolah kita SMP yang sama sekali, ada 2 sekolah dari 4 itu, ada 2 sekolah yang sama sekali tidak mengikutkan AN siswanya. Kemudian yang satu juga ya, yang dua ini yang tidak mengikutkan sama sekali itu swasta, Pak. Yang satu literasi tidak ikut, numerasinya ikut 100%. Yang satu 85% saja yang ikut. Ini tentu menjadi tantangan. Saya kemarin agak uring-uringan di kantor. Saya agak naik sedikit, karena kenapa bisa? Apa sebabnya? Kan tinggal ikut saja. Kalau misalnya sekolah tidak ada, kan kita bisa ikutkan di sekolah yang lain, gitu. Misalnya karena ini sekolah swasta Bapak Ibu, saya kemarin sampai panggil Dapodik. Kenapa? Coba lihatkan saya jumlah siswanya itu yang dua sama sekali tidak ada, Pak. Saja di Kemendikbud tidak ada kelas 2-nya, Pak, Kadis Tabe. Padahal saya cek di Dapodik ada kelas 2-nya. Kelas 8 ya. Kelas 8. Nah, ini mohon dengan sangat, karena hanya 2 kecamatan hadir, saya ingin memesankan jangan sampai ada yang tidak ikut. Kalaupun ada yang tidak ikut, kan ada 5 orang yang bisa menggantikan.
Ini Bapak Ibu sekalian, tentu harapan kami nanti kita terus raihan kita terus literasi numerasi bisa. Kemudian nanti pada hari ini juga kita berdiskusi, tentu Bapak Ibu ada yang memiliki literasi tinggi, numerasi tinggi, ayo kita share, kita berbagi praktik baik untuk bisa diketahui oleh teman-teman yang lain. Saya kira itu, mohon izin, terima kasih atas kesempatan ini dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Dinas, narasumber Pak Dr. Benat, Bu Prof yang hadir untuk menyampaikan, bisa berdiskusi dengan kita pada hari ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan serasihan peningkatan literasi dan numerasi untuk tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sekretaris Dewan Pendidikan atas sambutan sekaligus pembukaan acara ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, sarasehan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan. Dan sarasehan ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Siti Hadijah. Dengan hormat saya serahkan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Bernar MSI. Yang kedua Ibu Prof. Dr. Haji Amin Sam MSI. Dan Bapak Kadis Pendidikan Haji Muhyiddin SMSI. Dan sebelum kita memasuki untuk pemaparan materi dari pemateri pertama, untuk pertama ini kami persilahkan kepada Kadis Pendidikan Bapak Haji Muhyiddin SMSI. Kepada Bapak saya silakan dengan hormat. Dua pemateri samping pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan yang dalam hal ini ada seluruh unsur komisioner, ada Bunda Prof. Afiati, Prof. Basirwelo, Pak Sekretaris Dewan, Pak Aminuddin, dan seluruh komisioner yang kami bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak narasumber, akademisi UNM, dan seluruh Bapak Ibu dari dua kecamatan yang diundang hari ini. Ada guru, ada kepala sekolah yang hadir, yaitu Kecamatan Memajan dan Makassar. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada berdiri dulu deh. Pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita hadir bersama, dan tentunya adalah tiada lain, salah satunya memberikan kita Dewan Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentunya bagaimana kualitas pendidikan itu salah satunya adalah mengukur salah satu indikator bagaimana literasi, numerasi tingkat satuan pendidikan dan khusus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terkait berbicara tentang literasi numerasi, tadi Pak Sekdi sudah sampaikan
sebagai sekretaris Dewan sekaligus sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu ini menjadi serius bagi kami bahwa insya Allah 4 sekolah yang disebut itu kalaupun dia negeri dan tidak melakukan dan mengikutkan dan alasan yang tidak ada alasan sebenarnya. Itu saya minta nanti Pak Sekdi sampaikan data ke kami. Itu perlunya sebenarnya kita ada tindak lanjut dari kami selaku Kadis Pendidikan. Pertama adalah kita memberikan teguran. Kalaupun negeri itu kepala sekolahnya dia masih PLT atau PLH, maka hari ini juga saya akan ganti kepala sekolahnya karena itu adalah bagian daripada satu kinerja yang tidak dilakukan. Itu Pak. Jadi itu untuk menjadi catatan untuk kita semua. Karena tidak ada alasan Pak. Berarti dia tidak mampu melakukan sesuatu hal sebagai tolak ukur untuk pemerintah pusat terhadap pendidikan di Kota Makassar. Walaupun kita melihat bahwa ada program visi misi yang bagus yang kita lakukan dan selama ini kita menjadikan satu indikator, salah satu program yang kami kerjasama dengan Profesor Yohanes Surya terkait dengan metode pembelajaran. Itu yang saya katakan kemarin Bapak dan Ibu sekalian, khusus di sekolah dasar, dan memang kita angkanya di situ pada prinsipnya bahwa di anak-anak kita itu tidak ada yang kategori bodoh, tetapi belum mendapatkan kesempatan yang baik. Dan insya Allah kalau sudah mendapatkan kesempatan yang baik, itu kita sudah dapatkan. Itu yang selalu saya minta, saya mengevaluasi sampai sejauh mana program ini. Bukan saja kita pelatihan, tapi sasarannya adalah anak. Yang paling penting juga itu adalah guru. Demikian juga di tingkat pada menengah pertama. Harus kita mengetahui bahwa sesungguhnya semua kurikulum, ya, apalagi kurikulum merdeka dengan adanya proyek pelajaran Pancasila 5, itu kami selalu menganggap bahwa kalau ini dilaksanakan dengan baik, pasti aktualisasinya pemahaman anak, karena ini langsung dia kan seperti sesuai dengan temanya. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan salah satu program strategi itu adalah bagaimana memperkuat itu outing kelas. Contoh kemarin kita menganggap sepele, mungkin ada orang mengatakan pada sesungguhnya tingkat literasi itu kan literasi numerasinya anak. Contoh, kemarin waktu pembuatan kapal pinisi, kami membuat surat edaran semua satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran outing kelas dengan tema tentunya berbeda. Apa yang kita dapatkan anak-anak Bapak Ibu sekalian? Anak-anak kemarin itu dengan kemandirian dibuatkan tema berbeda-beda. Ada anak dari segi kalau matematika ya perhitungan, ada anak kan di situ terbebas bertanya. Ada memang kelihatan anak. Jadi sudah kita lihat karakter anak atau bakat anak itu sudah kelihatan. Ada anak yang datang khusus bertanya, ingin mengetahui tentang bagaimana cara membuat ukuran dan sebagainya, kenapa bisa. Tetapi ada juga anak bertanya tentang sejarah, tentang pinisi. Tentu kan berbeda-beda. Ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh, saya melihat itu dia kirimkan teman-teman di SMP juga, bahwa anak itu setelah kembali masing-masing menyampaikan apa yang dia dapatkan di situ dengan tema, satu tema yang dibuat dan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah hasilnya bagus, berbeda-beda. Memang terlambat kita sebenarnya menyadari hal-hal yang seperti ini, ya, terlambat dalam tentang kategori pendidikan. Kita memang salah, saya juga sebagai orang tua, saya banyak kesalahan yang kami lakukan sehingga cara mendidik anak kita itu memang banyak harus perlu. Padahal dulu itu, sekarang kan mulai nih. Dulu itu kalau anak-anak, contohnya kita sebagai muslim, kalau dulu itu, kalau suka main-main di masjid, dilarang pergi masjid. Padahal sesungguhnya itu orang anak tidak boleh, ya kan seperti itu. Banyak hal yang kalau kita berbicara tentang karakter, kemudian literasi numerasi, makanya itu anak-anak banyak sekarang, ya begitu nih, tidak berkembang, tidak inovatif, tidak kreatif, karena sejak kecil sudah dibatasi dengan hal-hal kita disiplin, tapi disiplin salah-salah. Ya. Nah inilah
yang saya minta kepada kita semua sebagai guru-guru, sebagai pendidik, tentunya di situ bukan lagi anak-anak, biasanya ada anak keluar masuk atau apa, bukan lagi saatnya, oh ini anak harus kasih disiplin nilai. Makanya kalau ada guru yang saya dengar bahwa sama sekali tidak bertahan bahwa kami tidak akan kasih naik kelas, tidak akan, kenapa tidak ada, karena begini, berarti ini bukan samanya. Padahal kemampuan sekarang yang mau dicapai ini adalah bagaimana, apalagi kalau kita bicara literasi numerasi, itu mau dulu. Bukan angka, bukan nilai, bukan apa yang dilakukan, tetapi bagaimana kualitas anak-anak kita itu, anak didik. Karena dalam model kurikulum Merdeka kemarin, itu kan cara belajarnya itu saya selalu sampaikan. Kalau guru, anak senangnya belajar di luar, itu yang dilakukan. Santai saja bermain. Makanya itu metode itu anak kelas 3, ya, kelas 3, kelas 4 SD. Bahkan target kami kemarin bahwa di Kota Makassar kami semua sudah capai di semua satuan pendidikan di Makassar, semua guru-guru. Coba lihat Pak, saya ke Tumalu, sebenarnya bersamaan itu Papua, NTT. Coba lihat anak SD itu mengajar, ibarat dosen mengajar, itulah sesungguhnya yang dilakukan apa? Itu metode pembelajaran gasing. Cuma kita tidak komitmen, tidak konsisten, jadi istilahnya jangan hanya menggugurkan kewajiban, melakukan sesuatu tapi setelah itu tidak ada lagi tindak lanjut. Nah ini yang kami harap terhadap tenaga pendidik semua, khususnya satuan pendidikan, yang kami sudah latih, yang kita sudah rugi-rugi kita menganggarkan di dana bos, buang-buang dana bos, hasilnya tidak ada. Kan saya lihat banyak begitu, selesai kegiatan tidak ada evaluasinya, monitoring, itu yang selalu saya minta. Bukan pada saat kita melakukan pelatihan, hari ini juga tidak ada artinya Dewan Pendidikan Kota Makassar melakukan, ini salah satu peningkatan kapasitas apa namanya, di capacity building, ya, peningkatan kompetensi guru atau tenaga pendidik. Tidak ada artinya Bapak dan Ibu sekalian kita mendengar kalau tidak diimplementasikan. Kembali selesai, ya santai aja, kan begitu. Kan sebenarnya itu semakin banyak mengimplementasikan, semakin banyak melakukan, kan juga itu salah satu bagaimana kita selama ini juga saya selalu memberikan ruang kepada satuan pendidikan, khususnya kelompok kerja guru, KKG tingkat SD, kemudian MGMP di tingkat SMP. Saya selalu minta, ayo melalui kelompok kerjanya, komunitasnya mereka, untuk kita berbagi. Guru yang bisa berbagi praktik baik, ayo kita berbagi kepada yang lain. Karena guru yang bukan berarti guru secara individual, secara ego, apa namanya, individualnya kan ada guru itu, tapi tidak mau berbagi. Karena dia egonya terlalu tinggi, sehingga dia merasa dirinya bahwa dia hebat. Berarti dia itu adalah bukan guru yang hebat. Guru yang hebat adalah yang bisa berbagi, bisa berkolaborasi dengan perlu kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya dua narasumber kita, saya berharap Bunda Prof. Apiati, teman dari akademi, ini secara akademik tentu Ibu sebenarnya yang melaksanakan praktisinya. Nah tentu praktisi akademik nanti kita berbagi di sini, apa yang kita disampaikan, apa yang kita berdiskusi, itu yang sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang itu kita harus hati-hati karena semua sekarang itu ada. Saya bersyukur mengontrol pendidikan itu luar. Jadi jangan dikontrol bahwa ada masukan kritikan tentang pendidikan, tapi ada toh yang salah, Prof. Ya, karena kadang juga ada juga teman lembaga kontrol sosial, dalam hal ini LSM biasa juga mengontrol. Biasa kompetensinya dia tidak punya kompetensi, bicara lagi kualifikasi dia dari mana. Utamanya juga kompetensi mereka. Terkadang
Saya biasa lihat kalau sekolah melapor ke saya, Pak Kadis, ini banyak sekali guru ini, Pak, tidak berkompeten, tidak punya kompetensi. Dia guru itu tidak Pak, kurang sekali, tidak cocok jadi guru. Syukur ini kalau ada begini. Saya ini dapat tantangan. Bahkan dia minta kami sebelah ini. Saya masih ingat, makanya selalu saya kenal. Karena dia minta 1 kali 24 jam kalau beri pecat, tidak ada kewenangan. Makanya salah satu yang saya bilang begini, salah, saya akan pecat ini guru, tapi kita ketemu di kantor. Saya undang di kantor. Jadi datang di kantor, saya tanya, terima kasih Pak, luar biasa pendidikan Makassar, kalau betul-betul, kalau semua bapak-bapak ini begini memberikan masukan, nilai guru-guru kami tidak berkompeten. Ya. Jadi saya tanya, Pak berikan masukan. Nah, tanya Mak dulu yang Pak kompetensi. Tak kala saya juga agak sedikit begini, hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Guru itu adalah pekerjaan mulai mencerdaskan generasi. Guru itu tidak gampang jadi guru. Saya di pendidikan tidak semudah apa yang dibayangkan, tidak akan mungkin bisa saya jadi guru kalau berdasarkan kualifikasi. Karena kenapa? Saya bukan dari pendidikan. Pendidikan guru itu sudah dilatih dan melalui perguruan tinggi itu sudah mendapatkan ilmu, apalagi dari 4 kompetensi itu, khususnya guru. Maka Bapak dan Ibu sekalian hati-hati. Sekarang saya tidak akan memberikan sanksi ini guru, karena Bapak tidak bisa menjelaskan kepada saya sebagai dasar untuk memberikan sanksi terhadap ini guru. Maka hati-hati Pak, karena kalau ini saya sampaikan ke guru, jangan sampai nabaleki nanti. Iya kan? Karena ini kita bicara guru. Guru itu ada profesinya. Baru-baru ini juga Dewan Pendidikan melakukan rapat koordinasi nasional. Kita bersyukur bahwa putra terbaik Sulawesi Selatan, saya anggap putra terbaik karena dia anggota Dewan terpilih. Pak Rudiarto Lanlo terpilih lagi sebagai Ketua Dewan terpilih. Pak Rudiarto Lanlo terpilih lagi sebagai Ketua Dewan Pendidikan Nasional. Itu berarti seluruh Indonesia. Itu kan luar biasa. Maka ini juga kita perlu luar biasa kemarin rapat koordinasinya. Salah satunya yang mungkin dilakukan di daerah lain, tapi itulah Makassar kehebatannya Dewan Pendidikan. Dan tentunya ke depan kita tentu bagaimana pemerintah Kota Makassar bersama dengan pendidikan bekerja sama, dengan tentu ada rekomendasi yang ditelurkan dalam Rakornas, dan itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten kota, baik provinsi untuk bagaimana ke depan. Ya. Bayangkan itu kalau itu jalan dengan baik, kolaborasi seperti ini kita sama-sama lihat kalau semakin banyak berkolaborasi tentang pendidikan, semakin baik kualitas pendidikan. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu harapan kami adalah apa yang kita lakukan hari ini tentu evaluasinya nanti. Wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah tadi pengantar dari Pak Kadis Pendidikan Bapak Haji Muhyiddin SE MSI yang menekankan bahwa semua sekolah wajib meningkatkan literasi dan numerasi. Dan selanjutnya kita ke pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Bernard MS. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Makassar. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dokter.
Bapak Ibu Prof. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat untuk kita semua. Ya, terhormat Bapak-bapak. Terima kasih Prof untuk diundang di kegiatan ini. Bapak Ibu para kepala sekolah, Bapak Ibu para guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk sama-sama menghayati tentang kata literasi membaca dan menulis yang disampaikan tadi Pak Anies. Orientasi kita adalah bagaimana hasil literasi membaca dan numerasi di AKM kita ini bisa waktu ke waktu membaca. Informasi dari Pak Sekdis tadi sudah ada perubahan, tapi perubahan itu dianggap masih sangat kecil, atau dianggap tidak signifikan. Tantangannya kalau kita bicara tentang AKM Bapak Ibu, tantangannya adalah karena siswa yang dipilih adalah siswa random. Apa artinya random? Artinya maka kita sekolah harus mempersiapkan seluruh siswa kita dalam posisi yang sama. Kita tidak boleh memilih-milih si A, si B, si C yang kita perkuat karena siapa tahu A, B, C tidak dipilih. Justru yang kita tidak perhatikan justru itu yang terpilih secara random. Maka konsekuensi dari kebijakan peserta AN adalah dipilih secara random, maka kata random itu artinya semua peserta didik mempunyai kesempatan yang sama. Artinya apa? Siapapun yang dipilih itulah yang mewakili sekolah kita. Dan tentu saja di tantangan sekali lagi adalah bagaimana kita menghadirkan seluruh siswa kita di jenjang yang akan diuji itu mempunyai kemampuan yang setara. Nah, saya kira itu menjadi tantangan. Karena kita juga sebagai guru, saya juga sebagai guru Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan saya juga guru di kampus Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama guru. Dan alhamdulillah saya jadi guru di kampus baru sekitar 40 tahun Bapak Ibu. Jadi saya sejak tahun 84 jadi guru di kampus. Jadi baru 40 tahun jadi guru di kampus. Nah, jadi artinya bergulat dengan masalah. Saya dosen matematika Bapak Ibu. Nah, jadi berikutnya adalah kalau bicara tentang literasi, kemampuan literasi, bukan SD sampai di kampus penyakit itu ada kan gitu. Mahasiswa dikasih satu paragraf, kemudian disuruh baca, kemudian yang paling sederhana disuruh ceritakan kembali menurut kata-katanya apa tadi yang dibaca, itu juga belum seperti ini. Baru mengukakan kembali, belum berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan narasi itu. Baru satu paragraf, suruh cerita ulang kembali, ini nih mahasiswa. Nah, tapi suatu ukuran sekarang karena kita bicara kemampuan literasi dan numerasi itu sudah dimulai ditantang sejak jenjang SD. Jadi nanti anak-anak kita ke depannya, insya Allah nanti, tapi saya sudah di kampus, insya Allah nanti anak-anak dari SD ke SMP kemampuan literasinya sudah bagus, SMP ke SMA sampai di perguruan tinggi tentu mereka nanti akan menjadi. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya rasakan sekarang adalah kalau bicara literasi kita masih mengalami hal yang baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang literasi numerasi, makanya Bapak Ibu sebagai orang yang di sekolah, maka rujukan utama kita yang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau di sekolah misalkan Bapak Ibu ingin mengerasi, maka Bapak Ibu silahkan dengan semua guru untuk mendiskusikan isinya buku ini. Isinya buku ini sangat sekali, makanya disebut dia framework, kerangka dalam bagaimana kita bicara tentang asesmen kompetensi minimal. Jadi saya kira ini ada, pasti Bapak Ibu sudah punya. Pertanyaannya, apakah betul-betul sekolah ini, buku ini sudah dibedah, sudah dalam rangka memaksimalkan hasil kita, hasil AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Saya kira sekali lagi itu tantangannya Bapak Ibu.
Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini, karena kita bicara tentang bagaimana kita memaksimalkan hasil AKM kita, maka saya merujuk ke buku ini. Baik, saya tentu tidak berteori tentang apa definisi. Tapi definisi yang saya kutip adalah ini sebagai rujukan Bapak Ibu dalam rangka mengukur kompetensi minimal tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kira ini Bapak Ibu pasti punya di sekolah. Sekali lagi tantangannya adalah apakah Bapak Ibu oleh kepala sekolah sudah pernah dibedah buku ini secara saksama, dilihat dari bab ke bab, dilihat dari butir ke butir, supaya kita mempunyai langkah yang sama dalam rangka memaksimalkan itu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam buku ini jelas sekali disebutkan apa definisinya. Jadi yang mau diukur adalah ini. Jadi kalau kita literasi membaca, yang mau diukur itu mulai dari jenjang SD sampai ke SMA, tentu pada level yang berbeda, adalah ini semua. Bagaimana kemampuan untuk memahami. Yang paling rendah itu. Jadi kalau di SD kelas 4 masih ada yang membacanya tertati-tati, maka jangan bermimpi untuk memahami. Jangan kita bermimpi untuk memahami, baru memahami ini kan. Baru paham bacaan yang dimaksud, misalkan seseorang itu disebut ini jika A, B, C, D, apa sih maksudnya itu? Nah, kalau pembacanya saya pernah mendapatkan Bapak Ibu, tapi di daerah lain, sudah SMP tapi membacanya titik koma tabrak kiri kanan kan. Jadi dia membaca sama sekali tidak ada makna dari bacaan itu. Karena titik koma ditabrak seperti itu. Jadi tidak akan mungkin Bapak Ibu kita sampai ke level bahwa kita punya kemampuan memahami kalau persoalan tanda petik membaca masih tanda petik tertati-tati. Jadi memang harus diselesaikan ini proses membaca kita. Setelah siswa paham, barulah dia menggunakan statement itu. Misalkan seseorang itu disebut baik jika indikatornya ini, dia paham, barulah dia bisa gunakan. Oh ternyata orang ini menurut ini dia termasuk orang baik kan? Dan sekaligus untuk mengevaluasi. Jadi ini memahami, menggunakan, mengevaluasi berbagai jenis teks. Berbagai jenis teks. Ada yang saya kira tahu, ada teks fiksi, Bapak Ibu ya, teks non fiksi. Nah, jadi apapun teks yang diberikan, dia bisa. Nah, ini yang dia mau diukur. Maka soalnya selalu ada teks. Kemudian dari teks itulah dikembangkan atau diturunkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan itu. Karena yang mau diukur adalah apakah dia betul-betul sudah memahami, menggunakan dia apa? Di sini berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Jadi teks yang dibaca itu dievaluasi, digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai seperti sekarang banyak terjadi, justru teks yang ada itu jadi sumber masalah kan gitu. Jadi harusnya teks yang ada itu harus menjadi solusi penyelesaian masalah. Kan sering kita juga bingung kalau dua pakar hukum yang satu pasal tapi beda interpretasinya kan gitu. Beda interpretasinya kan, padahal harusnya nih dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini dan kapasitas individu agar berkontribusi secara produktif. Mulia kali ini asesmen berkaitan dengan KM baru literasi. Jadi bagaimana anak-anak kita ini dorong literasinya supaya dia sebagai nanti kalau SD bagaimana nanti tentu dia kalau belum sampai kepada berkontribusi secara produktif di masyarakat, tapi dia dalam rangka mengembangkan kapasitas individunya. Jadi SD bagaimana Bapak Ibu menguatkan literasi membacanya, mengembangkan kapasitas individunya untuk nanti masuk ke jenjang lebih tinggi. Dari SMP Bapak Ibu yang di SMP bagaimana dia bisa masuk SMA demikian, kami juga di perguruan tinggi. Bagaimana kita mengembangkan ini supaya kalau dia ada di masyarakat betul-betul dianggap sebagai, jadi misalkan saya di jurusan pendidikan matematika, saya ingin menghadirkan guru matematika yang
punya kemampuan seperti ini. Nah, balik lagi kalau kita bicara literasi, ini kalau kita bicara antara ini dan ini ada kaitannya, tapi di sini adalah bagaimana kemampuan menggunakan. Nah, jadi kalau kita masuk ke numerasi, berarti kita sudah masuk ke bagaimana menggunakan konsep-konsep atau prosedur matematika. Nah, jadi tidak akan mungkin literasi yang bagus kalau konsep ya, perkalian masih bermasalah. Ya, ditanya perkalian bermasalah karena penjumlahannya tidak baik kan. Nah, masuk sudah tinggi-tinggi sedikit, masuk ke gambar geometri apa segala macam, tak putar-putar nih. Ya. Nah, kalau konsep seperti itu tidak, karena ini sudah sampai di sini untuk berpikir menggunakan, bukan lagi bagaimana mengajarkan, sudah menggunakan antara konsep bahwa kalau perkalian itu bisa dipakai A B sama dengan B tambah jadi biar diputar-putar tidak ada masalah, bahwa kalau kita bicara perkalian bisa kita kelompokkan, kalau kita bicara operasi ketemu antara pangkat akar perkalian penjumlahan dia tahu yang mana di dalam. Nah, kalau sampai saja 2 kurang 3 kali 5 atau 4 kurang 2 kali 5, 4 kurang 2 berapa? 2 kali 5 berapa? 10. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena konsep tentang prosedur operasi bilangan pada matematika ada hierarkinya. Pertanyaannya, apakah betul-betul siswa sudah paham betul ketemu antara penjumlahan, perkalian, perpangkatan yang mana didahulukan? Bisa dibayangkan kalau 4 kurang 2 kali 2 pangkat 2. 4 kurang 2, 2 kali 2, 4 pangkat 2, 16 kan. Malah ada pernah mahasiswa jurusan non matematik bilang, kenapa Bapak salahkan? Berapa Pak 4 kurang 2, 92. 2 kali 2 berapa Pak? 4 pangkat 2 berapa? 16. Kenapa salah? Nah, karena kesalahannya itu karena itu tadi konsep, dan itu betul-betul harus didudukkan dengan baik. Nah, demikian pula kalau prosedurnya fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kalau kita bicara tentang literasi dan numerasi, ini ada kaitannya bahwa tidak akan mungkin seseorang mampu bernumerasi kalau tidak bisa berliterasi. Dan orang tidak bisa berliterasi dengan baik kalau tidak mempunyai kemampuan numerasi. Kalau dia ada teks di situ ada angka-angkanya langsung ini apa ini angka-angkanya. Padahal sebetulnya angka-angka di situ bagian dan jadi ini saling terkait. Jadi kalau Bapak Ibu dilihat dua definisi ini, maka begitu hebatnya anak-anak kita kalau dia punya kemampuan literasi oke, kemampuan numerasi oke. Apa yang tidak dia perlu? Tidak ada masalah. Karena dia bisa menggunakan konsep matematika untuk belajar tentang fisika. Belajar sosiologi tidak ada masalah karena dia tahu membaca sosiologi, dia paham tentang apa yang dimaksud itu. Dia belajar sejarah, dia tahu tentang, dia baca sejarah, oh tahu ini apa maksudnya sejarah ini. Nah, jadi dengan kemampuan saya ulangi, penekanannya adalah untuk semangat buat kita. Makanya pemerintah mengatakan ini AKM, asesmen kompetensi minimal. Cukup ini saja Bapak, anak sudah kuasai, apalagi pelajaran fisika sudah dia sudahkan konsep matematik, dia sudah bisa membaca, masuk di pelajaran apa saja. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau dua ini bermasalah, ya bukan juga semuanya bermasalah. Gurunya menerangkan tidak mengerti karena itu tadi, karena nomor literasinya yang tidak jalan. Guru fisikanya setengah mati diterangkannya namanya kecepatan, percepatan tidak nyambung-nyambung. Karena konsep matematikanya tidak duduk dengan baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah tantangan buat kita. Dan satu yang ingin saya kira kita bicara literasi, jangan berpikir bahwa ini tugasnya guru bahasa Indonesia. Dan kalau kita bicara tentang numerasi, jangan mengatakan zaman-zaman guru matematika. Artinya bagaimana kita semua, bagaimana guru-guru di sekolah Bapak Ibu ambil peran semua. Guru olahraga ambil peran. Bagaimana dia
satu literasi, kemudian dia tantang siswanya, apa maksudnya ini? Kalau misalkan ada namanya hasil pertandingan sepak bola, kemudian dia bikin tabelnya, kira-kira ini kalau ini menang satu kali, kira-kira bisa jadi juara tidak? Kan itu ada angka-angka di situ. Tapi angka-angka cerita, misalkan seperti sekarang, PSM posisi sekian. Nah, sekarang kira-kira berapa kali menangin PSM baru bisa? Nah, berarti kan ada matematikanya di situ, tapi dibawa ke konteks olahraga. Oh, kalau menang dapat 3, kalau seri dapat 1, kalau kalah dapat 0. Kira-kira kalau mau ranking 1 berapa kali menang? Akan di situ matematikanya sudah berfungsi di situ. Ya, itu yang kita sebut. Jadi sekali lagi, kalau disebut tadi gasing, bagaimana gampang, asik dan menyenangkan. Gampang, asik dan menyenangkan, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah ikut itu. Sering-seringlah anak-anak kita ini kalau matematika ya, sering-seringlah diperhadapkan pada situasi ini. Kalau seperti di atas, kira-kira itu berbentuk apa? Nah, berbentuk persegi, ya. Nah, kira-kira ada enggak di ruangan ini yang ada enggak di sini bangun ruang yang bentuk? Itu namanya bagi kita menyenangkan. Jadi tidak usah dibawa ke jauh kan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang matematika. Nah, saya biasa sering contohkan Bapak Ibu, sudah tidak tepat lagi di SD, ke siswa 4 kali 2 berapa? Karena kalau ditanya seperti itu namanya ada yang lain, coba minjem Pak. Tapi kalau misalnya berapa dapat 24? Nah, berapa kali berapa dapat 24? Ya silakan anak-anak berkreasi. Oh ini kali sekian, ada yang lain? Oh ini juga bisa Pak, ini juga, itu bagian dari bagaimana kita mengajak anak-anak untuk berpikir, ya kan? Nah, itu namanya berpikir kreatif. Waktu saya dulu masih PPG, Bapak Ibu tidak untuk perajaan itu sertifikasi. Adik tanya, kan Bapak Ibu kalau kita bicara IPA itu kan pisang itu kan kalau kena angin pasti robek kan, dibanding daun mangga biar angin apa tidak robek daun mangga. Saya tanya kenapa daun pisang cepat robek kalau kena angin? Dengan gampangnya dia jawab itu sudah takdirnya memang Pak begitu. Sudah takdirnya. Saya tanya guru sejarah, kenapa Pangeran Diponegoro wafat di Makassar apa naboy Mandrin? Dia adalah pahlawan Jawa kan gitu. Jadi bukan sekedar kita pahlawan Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar. Nah, tapi kita harus menantang siswa apa? Kenapa seorang Pangeran Diponegoro kita tahu itu ada di Makassar. Itu yang bagian dari namanya kita menantang siswa. Sering kita mengatakan guru itu harus menghadirkan suasana berpikir kritis di kelas. Tetapi minta maaf, sering guru tidak berpikir kritis. Buka buku halaman sekian yang perempuan kerja soal nomor ganjin, yang laki-laki kerja soal nomor genap. Puna leba kireng mereka ring mejang kuna puna buku-buku. Tidak. Seperti yang disebut Pak tadi. Makanya kita guru itu 4 kompetensi. Sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi bagaimana mengajarkannya. Bidang studi matematika bagaimana mengajarkan matematika. Nah, kemudian yang kedua urutannya adalah profesional. Apa itu profesional? Tahu apa yang mau diajarkan. Nah, dan kalau ketiga yang kompetensi kepribadian, bagaimana kita di dalam berinteraksi dengan anak didik kita, dan kompetensi sosial, bagaimana kita menjadi contoh untuk anak-anak kita kan. Tapi 2 ini yang utama, pedagogik dan profesional. Nah, ini akan bisa tercipta kalau kita miliki itu Bapak Ibu. Kalau kita miliki, nah sekarang tantangan Bapak Ibu kepala sekolah adalah, Bapak Ibu para guru di sini atau kepala sekolah pengawas adalah bagaimana menghadirkan suasana di kelas supaya semua kita ini bergerak ke literasi. Coba guru-guru sosiologi tanya, kalau setiap dia kasih coba apa maksudnya kalimat itu, apa maksudnya kalimat itu, siapapun di antara kita. Kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan matematik, kalau ingin diselesaikan konsep apa yang dibutuhkan kan seperti. Nah, sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita di ini, nah, saya kira Bapak Ibu sudah hafal betul ini bahwa
kalau kita bicara tentang numerasi, kita bicara tentang literasi dan numerasi, kontennya ini, isinya, bahwa kalau di literasi itu ada konten teks informasi, yang fiksi itu, non fiksi itu, dan teks sastra. Nah, di sastra itu ya bisa ada non fiksi di situ, tapi teks informasi itu kan berkaitan dengan mapel, informasi-informasi berkaitan dengan mapel. Nah, jadi kalau di matematika, di numerasi, kontennya itu ada yang dalam bentuk bilangan, ada yang bentuk geometri, ada data dan ketidakpastian dan data apa. Ini konten-konten yang ada kaitannya dengan numerasi tadi. Dalam rangka ini Bapak Ibu memaksimalkan konsep dan prosedur. Jadi seperti ini. Jadi kalau bahas itu konten. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita ingin memaksimalkan di sekolah kita, biasakanlah siswa kita untuk kita beri teks-teks yang sifatnya informasi. Apa saja Bapak Ibu teks informasi? Sekarang di dalam teks informasi itu konteksnya, kontennya kayak ini. Konteksnya adalah bisa tes-tes informasi yang berkaitan dengan pribadi, personal, bisa kaitan dengan sosial budaya, bisa kaitan dengan teks yang ada kaitannya dengan masalah saintifik. Seperti ini. Nah, sekarang apa proses kognitif di sini Bapak Ibu tadi yang kita tantang siswa kita itu adalah bagaimana dia menemukan informasi pada saat dia baca teks. Jadi pada saat Bapak Ibu masuk kelas, apa yang ada di cerita itu siapa? Kalau misalnya Bapak Ibu ada cerita, siapa pelakunya? Misalnya Baso, apa perannya Baso di situ, itu dikejar terus. Apa perannya Baso di situ? Ya. Nah, si A ini begitu terus karena dia konteksnya adalah menemukan informasi. Jadi itu dulu yang kita tetap biasakan cari apa yang ada di teks seperti itu. Karena kenapa nanti di soal AKM literasi ada teks, baru ada pertanyaan di bawah. Ada pertanyaan di bawah, salah satunya adalah pertanyaannya tentang apa informasi yang ada di teks. Jadi kalau kita tidak biasakan, numpang lewat saja semua. Dan yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Bagaimana kita anak-anak dibiasakan menginterpretasi. Apa maksudnya itu? Nah, bagaimana kalau itu dikaitkan dengan ini? Dilatih saja Bapak Ibu, dibiasakan saja kan anak kita kan. Tentu teksnya adalah teks anak SD. Nah, kalau kami di perguruan tinggi kan langsung cuplik satu paragraf buku-buku teks, apa maksudnya itu? Tentu kalau di perguruan tinggi ya cerita-cerita yang berkaitan dengan ya keseharian kan, cerita-cerita, dan sekira itu banyak di buku-buku seperti. Ya, yang kedua adalah evaluasi dan refleksi. Nah, jadi kita setelah dia teks itu kira-kira apa yang terjadi di bacaan itu, bagaimana kira-kira bacaan itu dan seterusnya, itu namanya evaluasi. Jadi sekali lagi, setiap soal AKM itu rujukan ini, konteksnya ini, kontennya ini, dan proses kognitif yang dinilai di sini. Nah, sekarang kalau di numerasi beda, kontennya tapi konteksnya sama-sama personal, ada konteks yang kaitannya dengan individu atau pribadi siswa juga boleh, pribadi orang lain boleh. Misalkan Pak Ahmad punya sawah berukuran seperti ini, seluas seperti ini. Jika ditanami jagung sepertiga dan sepertiga, kira-kira kan anak SD, nah, berapa sisa yang untuk ini? Atau kalau misalkan sawah itu bisa ditanami sekian, sudah diisi, kira-kira berapa lagi yang tersisa? Itu kan soal-soal dikembangkan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, karena sesuai dengan levelnya di SD. Nah, kalau level SMP tentu lebih tinggi lagi kan kasusnya seperti itu. Nah, kalau kita di sini selalu sama, baik numerasi dan literasi konteksnya sama, artinya konteks. Nah, sekarang sehingga Bapak Ibu kalau kita bicara AKM numerasi, tidak ada soal itu yang tidak ada konteksnya. Waktu Bapak Ibu kita sekolah dulu kan langsung tulis 2x tambah 5 sama dengan 3x sama dengan berapa. Itu namanya soal matematika telanjang. Nah, tidak ada lagi begitu. Soal matematika cerita, kemudian matematika baru bisa diselesaikan.
Jadi kalau anak-anak tak kancing di di literasinya, itu tenang kalau ini apa ini soal ini apa lang apa mampu. Jadi sekali literasi dan numerasi tidak boleh dilepas. Karena di numerasi apa yang akan diselesaikan menggunakan konsep matematika adalah hasil breakdown dari bacaan. Oh ternyata ini ini sekian, oh ini sekian. Dibentuk dalam model matematika. Kedua ilmu matematika biar tampil ke sistem persamaan linear dua variabel pada apa nih mana modelnya tidak bisa diselesaikan. Seperti sekarang kalau di numerasi sifatnya pemahaman, sifatnya aplikasi, dan sifatnya penalaran. Jadi ada soal yang sifatnya pemahaman. Contoh misalkan dikasih bangun persegi seperti di atas, ya. Kemudian dikasih mana garis-garis yang sejajar, ya. Di antara misalnya dikasih gambar mana sudut-sudut yang sama besarnya dari gambar tersebut. Nah, misalkan dikasih seorang petani begini, setelah digambar mana sudut dari itu yang sama, berarti masuk ke pemahaman. Kemudian masuk ke aplikasi. Aplikasi artinya rumus-rumus yang sudah diberikan itu dimanfaatkan. Misalkan di SD, SMP kan sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, sekarang sisa bagaimana teorema Pitagoras itu dipakai. Dihafal mati, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi mau dipakai kemai A nih, kemai B, kemai C, nah itu bermasalah lagi karena dihafal ke rumusnya. Tadi C karena kira yang A nih, kira yang B, kira yang C, nah tak hafal. Biar baru bangun ditanya rumus Pitagoras. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Hafal mati. Tapi kasih soal, lah ini apa nih? Nah, itulah namanya kaitannya dengan paham tapi bisa diaplikasikan. Nah, namanya kemampuan. Ah, sekarang menariknya sekarang soal AKM itu karena ini ada namanya, kalau kita dulu kan kalau pilihan ganda kan tasek gitu. Sekarang ada namanya pilihan ganda pilihan ganda kompleks, bisa lebih dari satu. Jadi kalau anak-anak tidak punya kemampuan membaca yang baik, sebetulnya di situ misalkan antara di atas beberapa toko, nah, disebut 1, 2, 3, karena saya juga baca sumpah tamatongin kan. Nah, berat karena dia tidak punya kemampuan untuk memahami. Padahal sebetulnya di konteks di teks itu kalau dibaca dengan baik, oh anu berperan begini. Pilihan kedua mentamatongin nih. Pilihan ketiga masuk juga ini. Nah, karena itu gunanya namanya ini pilihan ganda kompleks karena ingin ditahu apakah anak-anak itu punya kemampuan bukan hanya satu yang dilihat, bisa juga ini, bisa juga ini. Jadi tantangan memang Bapak Ibu sekali lagi, tapi luar biasa Bapak kalau betul-betul kita bisa menghadirkan suasana berliterate artinya anak-anak. Jadi bukan sekarang level kita untuk bagaimana anak-anak bisa membaca, bukan. Sudah jangan dipersoalkan, sudah itu yang kita sekarang kaji adalah anak-anak pasti bisa membaca, dan yang kita kejar adalah memahami, menggunakan dan mengevaluasi teks. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah di sini, semua guru jangan bilang guru bahasa Indonesia saja. Keliru kalau kita bilang guru bahasa Indonesia, perbaiki itu bahasa Indonesia cara-cara di anak-anak, tidak. Guru sosiologi juga harus dibiasakan buat teks. Tanya anak-anak tentang apa yang dimaksud teks itu. Kalau kita di matematika kan ada juga yang namanya definisi. Kita matematik kejar juga teksnya. Ada definisi seperti kira-kira apa maksudnya itu. Apa maksudnya di situ disebut definisi berlaku untuk A tidak sama dengan 0. Kenapa kalau sama dengan 0? Apa masalahnya? Nah, itu kan harus dikaji. Bukan dihafal bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Hanya beri seperti ini kan. Maaf Bapak Ibu barangkali yang tidak suka matematika. Tapi matematika itu pelajaran yang paling menyenangkan kan gitu. Nah, sekarang ada saya dengar omongan menakutkan. Di satu yang disarankan di dalam pembelajaran matematika, jangan sampai ada di antara kita guru yang memberi label negatif terhadap matematika. Karena itu sama dengan membenarkan ketakutan siswanya.
Orang tua kan tanpa sadar, apa pelajaranmu sebentar nak matematika ya. Pelajaran memang kok nggak nganu itu nggak hati-hati kok. Jadi belum pikir orang belajar malah memang. Jadi satu tantangan buat kita, dan saya kira Bapak Ibu harus membiasakan itu. Buatlah matematika itu dalam persepsinya dulu menyenangkan. Apa yang susah? Kemudian tapi jangan didahului dengan hari ini matematika. Kalau main-main ketemu siapa, pokoknya semua negatif kan gitu. Baru bunyi sepatu gurunya bilang matematika betul matematika, ada guru matematika, ada guru matematika datang. Ada berita bahwa guru matematika sakit langsung alhamdulillah. Bebas lagi dari apa kan seperti itu. Nah, kenapa? Jadi saya kira itu kita Bapak Ibu ya. Nah, pelajaran apapun. Oke. Nah, bahwa di AKM ini ada satu ini Bapak Ibu yang namanya isian singkat ya. Ada juga essay. Jadi tidak seperti kemarin UN ujian nasional kemarin kan pokoknya ambaki yang awal-awal itu kan. Saya pernah mengawas SBPTN seleksi perguruan tinggi. Nah, ternyata 15 menit selesai. Saya kan tidak boleh keluar kalau biar sudah selesai kan tidak boleh keluar. Tidak boleh nada harus tinggal. Kenapa ini nada saya jalan melukis. Sudah yang pekerjaan benar sudah Pak. Ini apa sih? Matematika 15 menit lebar me. Oh ternyata N dan D. Kenapa? Karena multiple choice kan tidak perlu dicakap. Tidak perlu dicakap pokoknya. Terpaksa niat ke waktu kan kebetulan dia pilih jurusan matematika, niat ke waktu itu jelek sebetulnya tapi mudah-mudahan kurang tidak lulus ini. Gak bisa dibayangkan kalau masuk di jurusan yang beginian ini tidak mau susah jurusan matematika tapi tidak mau kerja soal matematika kan bisa dibayangkan seperti. Jadi pertama waktu keluar pengumuman saya langsung cek nomor ayat, tidak tahunya tidak lulus suka. Apa sebetulnya jelek tapi ini kan bagian dari sikap-sikap seperti itu kan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ada isian essay. Apa namanya essay? Ada dua Bapak Ibu. Kalau essay, satu tantangan tentang pemahaman bacaan dan yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi lewat tulisan. Nah, sekarang kan kalau Bapak, saya kira kita merasakan semua kalau disuruh menulis banyak diantara kita ini tekannya kalau disuruh menulis. Belum pihak Bapak. Baru satu baris, langsung baru satu baris. Kemarin terjadi seperti itu, langsung oleh karena itu. Tidak ada apa-apa, langsung oleh karena itu, karena kehabisan kata-kata, Nah, padahal saya kira kita tahu, kalau kita bicara paragraf, Bapak Ibu, paragraf itu kan ada kalimat pembuka, ada kalimat inti, kemudian kalimat penjelas. Hati-hati, ya bukan kalimat pembukaan nih kau nih. Nah, kemudian dicek, ada mereka kalimat kalimat penjelasnya boleh dua baru masuk kesimpulan. Jangan tina langsung oleh karena itu. Apa oleh karena itu betul kemain oleh karena itu. Nah, seperti itu. Sekarang itu yang harus dilatihkan ke siswa juga. Bagaimana sekali lagi kalau essay dan yang kedua adalah kemampuan untuk sekali lagi itu tantangan kita adalah ada pilihan ganda kompleks dan ada essay. Jadi sehingga sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua, tantangan kita di sekolah adalah bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah di sini, bagaimana guru itu betul Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran kan ceritanya kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana diuji itu lewat wujudkan. Berapa lama saya Bu? Masih cerita. Berapa? Nah sekarang ini Bapak Ibu. Sekarang kalau kita bicara tentang menemukan informasi, maka siswa harus dibiasakan mengakses yang ada. Ibu sambil saya kasih Bapak Ibu, saya kasih ke panitia untuk dibagi. Jadi mencari dan memilih informasi yang relevan. Jadi memang anak-anak, jadi pertanyaannya sekarang, apakah guru di sekolah Bapak Ibu semua betul-betul sudah sampai di sini? Kayak ini yang tuntutannya AKM. Kalau ini tidak,
maka betul-betul kalaupun anak-anak kita lulus itu barangkali kebetulan ya kan, bukan betul-betul sesuai apa adanya. Seperti ini ada di sini. Bapak Ibu, contoh seperti ini, ada soal sepeda motor, dikasih cerita. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Dikasih cerita seperti ini, baru muncul pertanyaan. Tes ini tes fiksi, muncul pertanyaan. Sesuatu yang terjadi di malam cerita itu adalah apakah peristiwa itu terjadi? Apakah yang terjadi dari peristiwa itu? Jadi kalau anak-anak tidak paham betul tentang teks ini, maka dia tidak akan mungkin bisa memberi jawaban dengan baik berkaitan itu. Apa yang telah terjadi? Jadi harus dia paham betul teksnya. Waktunya singkat Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu numerasi, kita harus terbiasa karena soal numerasi itu selalu mulai dengan masalah. Kemudian bagaimana masalah itu dibawa ke model matematika, barulah diselesaikan. Solusi matematika barulah menjadi solusi nyata. Solusi nyata. Contoh soal matematikanya begini Bapak Ibu. Ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ada grafik. Dalam juta set pada tahun 98 langsung naboyan ini. Mana tahun 98? Oh dapat sekian. Isian. Sorry. Isian langsung dapat jawabannya. Sekian. Atas mulai pertanyaan berikutnya, berapakah harga jus buah yang diekspor dari Sekian ini pada tahun 2020? Di sini nih, ini adalah ekspor. Jadi dia di sini jeruk hanya 9%. Berapa nilainya itu 9%? Jadi kalau anak-anak tidak bisa satu grafik yang lain pasti mantai tak kancing. Tak kancing kalau ketemu. Belum kalau ketemu soal seperti ini Bapak Ibu. Macam baru disebut di situ jika campuran untuk membuat bacang tersebut salah satunya adalah berisi 3 liter air dicampur dengan 1 liter beras. Kemudian seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan. Tidak disebut di situ berapa penghematannya. Nito lagi sengandrin nih, berapa kebocoran yang terjadi. Jadi pun kita tidak melatih siswa kita untuk mempasikai antara informasi, ya tinggal. Tapi karena ini pilihan ganda juga, upah-upah. Upah-upah itu Bapak Ibu. Apa yang saya katakan dari presentasi saya ini Bapak Ibu, bahwa betul-betul kita Bapak Ibu di sekolah, mari kita sama-sama Bapak Ibu untuk kato gasing tadi gampang, senang dan menyenangkan, hadirkan itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita semua siapapun di sekolah untuk menghadirkan baca dan literasi numerasi. Literasi membaca siapapun, guru bidang studi apapun, literasi membaca harus selalu dihadirkan. Yaitu bagaimana memahami teks. Dan kemudian sekali lagi, bagaimana kalau literasi numerasi adalah bagaimana persoalan-persoalan matematika itu bisa dibawa ke model matematika. Ingat Bapak Ibu, punya di hati ini kalau orang tidak tahu model matematika, kemana olon. Kalau tidak tahu baca apa di kanan dicampur 1 liter beras dengan 3 liter air, dan apa ini 1 liter beras? Bagaimana hubungannya matematika dengan 1 liter beras, 3 air, dan apa nih kan? Tinggal begitu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu semuanya, kita betul-betul sama-sama untuk membiasakan itu. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, guru-guru kita ini untuk selalu berliterasi membaca, dan persoalan-persoalan matematika itu jadikan. Jadi sekarang tidak ada soal AKM 2M sekian X sama dengan berapa tenamo. Semuanya soal cerita, dan cerita itu bisa jadi model matematika kalau orang punya kemampuan literasi membaca. Kalau sudah jadi model matematika, persoalannya lagi apakah anak-anak tahu konsep. Nanti kita diskusi Bapak Ibu, Bapak Ibu sambil yang tadi sudah punya semua Bapak Ibu ini.
Ini sudah punya semua? Oke, nanti saya kirim ke Bapak Ibu supaya itu dibedah Bapak Ibu sampai di sekolah. Kumpul ngasih ke guru-guru, Pak kini apa di kanan. Apa ada di situ soal literasi membaca, ada di situ soal literasi numerasi. Itu dikaji. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Barna. Kita berikan dulu buat Pak Dokter yang telah membawakan materi tentang literasi dan numerasi. Dan berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan sesuai arahan Ibu Prof bahwa untuk ini kita langsung ada sesi pertanyaan. Nah, silakan 1, 2, 1 lagi. Langsung 3. Karena 2 laki-laki jadi 1 perempuan. 1 Bapak yang di ujung, tadi 2 tadi yang di belakang. Mana tadi yang 2 yang nomor 2 tadi? 1 di depan. 1 Ibu ya. Pak Dr. Bernard. Ada lanjut sesi pertanyaan Pak. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bertanya sesuai dengan materi apa yang telah disampaikan oleh Pak Dokter. Silakan sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sudin, Pak, Rektor di SD di Merdeka 2. Sangat kami menyadari juga bahwa literasi dan numerasi menganalisa sesuatu masalah sangat sulit. Ini dilandasi karena seperti Bapak sampaikan bahwa masih ada anak siswa itu terbata-bata membaca, bagaimana bisa memahami literasi yang baik seperti itu. Ini salah satu kendala yang kami hadapi di sekolah. Yang kedua, kami menyadari bahwa perlu banyak latihan anak-anak dalam hal soal-soal ANBK seperti ini. Karena apa? Setelah kami menganalisa kemarin 2 hari ubah ANBK kami menyalahkan anak-anak, tapi kami mohon maaf Pak, ini tidak sesuai dengan alokasi waktu dengan kalimat soal yang 1 layar penuh turun. Kalau diberi 1 lembar, hanya waktu dibandingkan hanya 1 kurang lebih 1 menit 1 nomor. Jangan siswa guru saja bisa kewalahan itu menganalisa soal seperti itu. Nah, ini jadi intinya kesesuaian alokasi waktu dengan bentuk soal yang terlalu panjang sehingga susah anak-anak analisa dalam waktu tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, 1 sampai 6 termasuk kepala sekolah berjawab penuh tentang ini masalah literasi dan numerasi. Tapi mohon maaf, ada 2 guru yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu guru kelas 4 dan guru kelas 5. Kenapa guru kelas 4? Materi paling sulit, paling padat di kelas 4. Dan kedua, pemahaman dasarnya di situ soal di kelas 4. Kenapa di kelas 5? Karena siswa kelas 5 harus mewakili sekolah. Jadi tapi kalau bisa 2 guru ini kalau bisa dihadirkan kegiatan seperti ini supaya dia lebih paham, lebih menyadari pentingnya itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan penanya kedua dan yang ketiga di sana Pak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, saya dari SD bertingkat Mamajang 1, Kecamatan Mamajang. Karena kita tahu bahwa di lapor pendidikan itu rata-rata yang merah literasi numerasi. Itu kita tahu persis. Tetapi di Dewan Pendidikan juga harus paham bahwa di sekolah itu wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Dan kita tahu bahwa di sekolah itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk lambat belajar. Dan ketika muncul nama untuk ujian, itu yang muncul anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu kendalanya Pak. Nah kita disuruh, dilarang untuk mengganti, harus anak itu. Jadi begini, barangkali Pak, untuk solusi ke depannya nanti, apakah dari Dewan Pendidikan kami meminta untuk menerima guru yang memang betul-betul mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu pertama, karena dulu kami pernah studi banding 4 di Jawa, memang terpisah itu siswa yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal. Itu jadi mungkin saya meminta dari Dewan Pendidikan, kebetulan juga di sini banyak acaranya Dewan Pendidikan, untuk menerima guru yang memang berkebutuhan khusus Pak. Karena jujur kami bilang bahwa di kelas itu sangat berat sekali seorang guru kelas memegang anak yang berkebutuhan khusus dicampur dengan anak yang normal. Karena itu anak yang kerjanya main ji Pak, berkelahi ji, nyolek-nyolek ji, jadi mengganggu juga proses pembelajaran yang ada di kelas. Itu barangkali yang saya minta supaya mungkin juga dari pusat tidak paham tentang itu. Jadi barangkali untuk kedepannya agar pendidikan di Makassar itu mungkin lebih baik lagi Pak. Jadi saya harap itu yang saya minta supaya ada guru berkebutuhan khusus. Barangkali itu Bu, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penanya ketiga ya. Saya lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nama Abdul Muthalib dari SMP Al-Fatih Makassar. Data saya mulai dari mana ya? Literasi numerasi ini persoalan nasional sebetulnya Pak, karena se-Indonesia turun dan ini tidak bisa diselesaikan dalam skala lokal di tingkat kota. Alhamdulillah untuk SMP kami di Al-Fatih Pak, literasi numerasinya dan 6 penilaian di rapor pendidikan alhamdulillah memang ya sebetulnya fakta Pak, bahwa menurut penelitian IQ orang Indonesia rata-rata itu di 78 sampai 87. Sementara soal yang kita berikan itu untuk IQ yang sudah tingkat atas. Secara logika kan Pak tidak bisa IQ yang rendah itu mengerjakan soal yang di atas IQ-nya, karena Tuhan sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin seorang hamba itu diberi beban di luar dari batas kemampuannya. Kalau orang seperti Habibie IQ-nya 200 itu super jenius gampang Pak, tapi rata-rata orang Indonesia seperti yang saya bilang tadi menurut penelitian 70 sampai 87. Sementara IQ yang normal itu yang standar adalah 91 sampai 101. Nah ini kan persoalan Pak, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mampu mencapai itu diminta untuk mengerjakan itu. Ada cerita dari teman PPG Pak, katanya itu soal PPG dulu tuh ujian masuk juga, memang katanya dirancang untuk tidak lulus orang. Karena seperti yang dikatakan Bapak tadi, antara waktu yang diberikan dengan kemampuan untuk mengerjakan soal itu tidak sampai. Jadi ini persoalan yang mungkin ada solusi Pak, karena tidak bisa Pak selesai itu dengan pertemuan ini untuk permasalahan
ini. Melalui forum ini saya ingin usul Pak beberapa hal untuk Bapak Dewan Pendidikan. Yang pertama, tadi pertanyaan ya, ini usulan yang pertama, bisakah Pak atau bagaimanakah bisa Dewan Pendidikan itu membentuk sebuah kegiatan di mana ada lomba literasi dan menulis, lomba menulis Bu, kepada guru-guru yang memang hasil karya itu betul-betul dari kita, kemudian dipublish dan memang itu menjadi bacaan buat kita, karena selama ini di Makassar rata-rata buku kita buku dari daerah luar Ibu, dari daerah Jawa. Nah kita orang Makassar itu kekurangan apa sampai tidak bisa menulis? Jadi mungkin difasilitasi kalau saran saya. Kemudian setelah difasilitasi dan bisa dipublis, itu mungkin sebagian dari dana BOS bisa membantu Pak, membantu untuk penerbitan ini. Nah kenapa literasi dan numerasi guru itu rendah? Untuk orang yang suka menulis Pak ya, misalkan dia yang menulis, dia yang mencetak, dia yang menjual. Ini mengecilkan potensi numerasi kita, tidak terberdayakan. Nah, jadi saran saya mohon mungkin ada kebijakan atau perlombaan lah dari Dewan Pendidikan untuk menulis literasi numerasi yang mungkin dari unsur dosen membuat ininya Pak, alur-alurnya atau batas-batasnya seperti apa untuk karya-karya yang layak untuk diterbitkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pendapat saya saja, mengapa literasi juga numerasi itu rendah? Karena bisa Bapak Ibu jalan-jalan ke Gramedia, itu harga buku untuk skala kita Pak masih tergolong mahal Pak. Iya, dan saking mahalnya kita tidak mampu untuk secara umum membeli untuk buku. Jadi mungkin ini juga yang menjadi penyebab kenapa daya baca kita itu rendah, karena tidak mampunya kita untuk membeli buku-buku yang berkualitas tinggi. Yang kita sukakan head itu, buku head, harga eceran tertinggi. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana kualitas buku head, harga eceran tertinggi itu sudah buram, gampang terlepas, tidak enak Pak untuk dibaca. Ya, tidak enak dibaca. Bahkan untuk buku terbitan kurikulum Merdeka juga yang mengambil bahasa Inggris, itu kan mengambil buku luar Pak. Buku luarnya cantik. Mungkin yang teman-teman di sekolah memakai buku internasional itu cantik, mengkilap, harum baunya dan licin. Ketika dijadikan sebagai buku head, menjadi ini Pak, menjadi tidak menggairahkan untuk dibaca. Dan itu yang dipakai sekarang. Jadi mungkin ini adalah beberapa faktor yang saya rasa pemangku kepentingan di sini mengambil kebijakan bisa mencerna ini untuk membuat literasi numerasi kita lebih naik. Dan yang terakhir Pak, ini yang terakhir saran, di Makassar kita sudah banyak guru-guru penggerak, guru-guru yang dilatih melalui sistem pendidikan nasional kita. Kenapa tidak mereka diberdayakan untuk menjadi narasumber atau menjadi pengimbas di sekolah-sekolah tertentu? Karena kalau guru-guru penggerak kita yang sudah lolos ini bersertifikat tidak diberdayakan, saya khawatir keilmuannya menjadi tidak terupdate lagi Pak, karena kurang diberdayakannya setelah lolos sebagai guru penggerak. Itu Pak saran dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 3 pertanyaan, dan untuk pertanyaan kedua nanti akan ditambahkan dari Dewan Pendidikan. Pada Bapak saya silakan. Baik, lebih banyak nanti dijawab oleh Prof. Brasiwello kan sebagai saran ke Dewan Pendidikan. Oke, ada beberapa yang perlu saya respon Bapak Ibu. Kalau kita bicara tes yang seperti tadi dikeluhkan, bacaan terlalu panjang apa segala macam, sesungguhnya bahwa ini sudah lewat yang namanya uji validasi dan uji reliabilitasi, bahwa betul-betul. Tapi di satu sisi itu tadi tidak memikirkan adalah tadi berkaitan dengan IQ secara menyeluruh, bahwa bacaan satu halaman itu dengan waktu paling lama 2 menit kan tidak mungkin anak-anak bisa mencerna dengan cepat untuk sebagai bahan. Dan saya kira ini jadi Prof, nanti kita mungkin di Sarasian atau apakah nanti di Jakarta bisa dijadikan dasar untuk mengecek kembali validitas dari soal-soal ini, karena keluhan dari antara durasi waktu dengan teks itu yang sepertinya dikeluhkan tidak seimbang seperti itu. Ya. Pada kelas 5, saya kira ada apa? Dewan nanti apakah diterima seperti itu? Yang berikutnya tadi ya ada juga ini usul untuk tentang guru khusus.
Kalau di pengalaman di sekolah lain, saya dengan Pak Wasirwelo pernah ke salah satu pertambangan terkenal di Indonesia, Pale, Inko dulu. Di sana juga siswanya banyak sekolah siswa yang berkebutuhan khusus, tapi prakteknya kebutuhan khusus, tapi bukan mengajar. Pada saat jam-jam tertentu, mereka semua yang berkebutuhan khusus itu ditarik ke satu situasi untuk dilatih seperti itu. Pada saat jam normal kembali lagi ke kelas. Nah, jadi pada bagian-bagian tertentu mereka ditangani secara khusus. Itu contoh yang salah satu terjadi, dan saya dengan Pak Basirwolo pernah melihat seperti itu, dan itu relatif berhasil. Kalau memang secara teknis tidak mungkin secara, saya kira ideal ideal itu menangani berkebutuhan. Dan saya kira mungkin ini Prof. Basir perlu dipikirkan, ini yang kena sampel ini jangan sampai yang low learners kan gitu. Sudah pasti tidak. Tapi itu nanti bagian-bagian yang perlu kita pikirkan. Dan saya kira tadi satu lagi guru penggerak. Guru penggerak kan memang fungsinya seperti itu, harus memang mengimbaskan. Nah, sekarang sisa kebijakan dari apakah dari dinas, bagaimana guru penggerak ini betul-betul kan kasihan ini tidak bergerak di sekolahnya kan. Nah, tujuannya guru penggerak itu bagaimana bisa mengimbaskan ke stakeholder-stakeholdernya. Saya kira itu dari saya Pak, nanti Pak Prof. Basirwelo lebih banyak yang sifatnya kebijakan. Silakan Prof. Tabe. Terima kasih Mak, saya silakan Prof untuk menambahkan, silakan. Terima kasih. Jadi Pak Bernard ini kami satu tim UN ya. Ya hanya saya lebih duluan pensiun dari. Nah itu Pak. Kita harus mengupayakan semaksimal mungkin. Dan mengenai tadi anak-anak yang Pak keterbelakangan itu, pendidikan inklusi. Indonesia menerapkan pendidikan inklusi. Hanya memang persoalannya karena guru tidak siap. Ya. Tapi salah satu permasalahannya tadi diberikan oleh Pak Bernard itu ya begitu modelnya. Tidak harus menyiapkan guru setiap saat untuk di dalam mendampingi, itu tidak bisa. Dia harus mengajar bagaimana belajar bersama dengan orang-orang normal supaya dia bisa terpacu untuk itu. Tapi hal-hal tertentu harus ditarik keluar dan ditanganilah oleh psikolog atau dosen-dosen khusus, guru-guru khusus. Di Malang begitu juga. Kalau ibu mau lihat pendidikan inklusi bagaimana seperti yang ibu katakan tadi itu, pergi ke Malang, lihat pendidikan inklusi itu bagaimana dilaksanakan di sana. Ya. Hanya memang saya tidak tahu apa di Makassar ada yang betul-betul pendidikan inklusi itu. Saya lihat di Singapura, saya lihat di Jakarta, itu luar biasa. Saya heran seorang tamatan pendidikan inklusi di Jakarta menjadi guru bahasa Inggris pendidikan inklusi di Singapura. Itu luar biasa, Bu. Dia menjadi guru di situ. Saya bicara dengan dia. Dan waktu saya kunjungi sekolahnya di Jakarta, saya tanya, apa betul ini? Ya betul di sini, Pak. Anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu jangan dimarginalkan, karena semua punya kemampuan itu, semua orang punya kelebihan ya. Anak-anak yang agak rendah IQ-nya harus dia upaya untuk melakukan itu. Jangan harus selalu diberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak ada di atasnya itu bukan pendidikan. Kalau tidak ada tantangan, hidup ini ada tantangan. Di Amerika setiap tahun paling tidak 40% dari pindah tempat bekerja. Bukan karena soal gaji, tapi karena tantangan yang dia cari. Dia mau berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi begitu, Pak, kita harus melakukan pendidikan itu sebagai suatu proses. Tidak bisa menjadi bisa. Itu baru pendidikan.
Kalau masuk tidak bisa membaca, keluar juga tidak bisa membaca, waduh. Bisa dia. Guru tidak boleh pesimis, harus selalu optimis. Membisakan yang tidak bisa. Tidak boleh kita mengatakan bodoh nyantong ini biar dia apa, tidak bisa juga. Tidak bisa, itu bukan perkataan seorang guru. Tidak bisa. Kalau pendidik itu tidak bisa. Itu harus diupayakan. Dua orang ya itu. Mengenai sayembara menulis guru itu bagus. Mungkin nanti kita bisa tahun depan kalau bisa kita lakukan ini ya, insya Allah menjadi agenda Dewan Pendidikan. Ya. Itu bagus sekali. Memang kita belum pernah melakukan sembari itu. Soalnya pernah saya ajukan ini, tapi karena ada yang lain yang teman-teman lebih tertarik, jadi itu. Apalagi guru penggerak, itu mestinya tadi Pak Kadis Pak yang ditanya soal itu, yang tahunan itu. Karena saya dengar juga dari kepala sekolah, dari teman-teman guru, malah guru penggerak itu banyak bergerak, bukan tidak bergerak, malah terlalu banyak bergerak sampai gerakan di kelasnya sendiri dia lupa. Memang ini sudah beberapa kali juga saya beritahukan pada teman-teman di Dewan Pendidikan, ya, tapi sekali lagi itu di luar kapasitas kita. Ya. Yang kita itu ya itulah tadi hal-hal yang begini saja untuk menyambung bagaimana supaya ada informasi-informasi itu sampai. Makanya setiap kegiatan itu kita usahakan supaya Pak Kadis hadir. Ya. Saya tadi beritahukan Pak Kadis, kayaknya masih ada 2 kali itu Pak Kadis tahun ini pertemuan. Oh ya siap. Dan alhamdulillah Pak Kadis itu selalu sedia, karena kadang-kadang dia baru bertemu dengan bapak-bapak dalam kapasitas begini. Bahkan mungkin ada bapak ibu yang baru ketemu secara langsung Pak Kadis itu dalam situasi begini. Nah, makanya Pak Kadis juga senang karena dia bisa bertemu dengan stakeholder pendidikan, mulai dari masalah komite dulu, yayasan, selalu beliau hadir. Jadi saya kira kita akan berupaya itu melakukan apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulangi, pendidikan adalah usaha yang disengaja, ya, intervensi yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuannya. Ringkasnya, menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Itu baru pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kalau belajar sepeda sampai jatuh bangun dan sebagainya, biasa jatuh di selokan, tapi akhirnya bisa. Itu termasuk proses pembelajaran. Kan kalau yang seperti itu bisa diukur waktu, bisa cepat. Tapi kalau mengenai pengetahuan, memang harus berbagai upaya. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh psikologis, ada minat, ada motivasi, dan sebagainya. Banyak sekali aspek. Oke, saya kira itu dari saya sebagai tambahan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof sudah menambahkan tadi, dan semoga dari 3 pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Karena kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Haja Apiati Amin Sam, MSI. Beliau adalah guru besar di Universitas Bosoa, dan beliau adalah fasilitator anggota Dewan untuk periode 2024-2029 se-Indonesia Timur, dan beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Prof, dan selanjutnya saya serahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ada jawaban. Sebenarnya jam-jam sekian ini sudah mulai melambai-melambai ya pikirannya.
Tetapi insya Allah kita akan tidak lama, kita percepat dalam arti bahwa kami ini semua telah mampu merealisasikan program yang telah dibuat oleh DPKM. Artinya bukan hasil penilaian menjadi dasar bahwa selama ini menilai ujian dari anak-anak kita agak sedikit rendah. Olehnya itu Dewan Pendidikan membuat program ini sehingga bisa ibu-ibu guru atau kepala sekolah atau ibu penggerak, bapak penggerak bisa mampu di dalam mendapatkan pengetahuan dan numerisasi. Walaupun tadi Pak Dr. yang telah banyak brainstormingnya mantap sekali, dalam arti bahwa sudah banyak bisa dibekali Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru penggerak bahwa memang literisasi dan numerisasi adalah merupakan kemampuan dasar ya, harus diberikan bahwa saat sekarang ini di dalam menindaklanjuti di dalam peningkatan tentang pengetahuan literisasi dan numerisasi. Olehnya itu pada kesempatan ini saya akan memberikan, saya tidak usah terlalu banyak brainstorming karena telah diberikan oleh Pak Bernard begitu banyak sehingga agak sedikit ada gambaran sehingga nantinya tindak lanjut atau realisasi dari pemahaman yang diterima dari Pak Bernard bisa diteruskan. Insya Allah seperti itu. Dan kepala dinas sudah siap akan bisa meneruskan juga dan ikut serta di dalam melakukan kegiatan seperti kita yang kita lakukan. Karena tadi sudah ada ancaman ya dari kepala dinas, ada laporan yang dianggap bahwa ada guru atau kepala sekolah yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya seperti itu. Mungkin saya awal dari kegiatan ini adalah video yang akan ditampilkan agar supaya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru penggerak bisa melihat, memahami bahwa inilah yang kita cari seperti apa yang dimiliki. Oke. Ya. Era digital. Sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Kita pasti sudah sering mendengar dan membaca kata literasi. Ternyata literasi bukan hanya tentang literasi. Penting bagi siswa dan guru untuk memperoleh berbagai pengetahuan, terutama pengetahuan dasar. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti, ada 6 jenis literasi dasar. Literasi ini penting untuk dimiliki siswa agar dapat mengembangkan keterampilan individu, baik akademik maupun non-akademik. Pemerintah sendiri mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasinya melalui Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Yuk kita kenali macam literasi dasar yang diketahui dan hanya pada pembelajaran di kurikulum Merdeka. 1. Literasi baca dan tulis. Menurut Literasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud, literasi baca dan tulis adalah kemampuan untuk isi teks tersirat dan tersurat serta menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi. Menuangkan ide dan gagasan secara tertulis dengan susunan yang tepat untuk bergabung dalam lingkungan sosial. Proses literasi membaca dan menulis dapat meliputi membaca dan menulis bersuara, membaca dan menulis di bawah bimbingan guru, membaca dan menulis bersama, serta membaca dan menulis secara mandiri. 2. Literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol yang berbeda dalam konteks matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari yang berbeda. Literasi numerik juga merupakan kemampuan menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, dan bagan, menggunakan interpretasi hasil analisis untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan. Dalam penerapan di kurikulum Merdeka, seorang guru dapat memberikan informasi berbentuk data seperti grafik, tabel, atau bagan dan dapat membimbing siswa untuk menganalisa informasi tersebut. Literasi numerasi wajib dikuasai karena kita dengan abad 21. 3. Literasi sains.
Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Literasi sains adalah kemampuan untuk membuat keputusan ilmiah yang benar sehingga kita dapat hidup lebih nyaman, sehat, dan lebih baik. Penguasaan literasi sains penting untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara kreatif, berkolaborasi dengan orang lain, berkomunikasi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21. Seorang guru dapat membimbing murid dalam cara berpikir secara saintifik untuk memecah masalah-masalah dalam pembelajaran. 4. Literasi finansial. Siswa perlu menguasai literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan pemahaman konsep, risiko, keterampilan, dan motif ke dalam konteks keuangan. Literasi finansial juga perlu dikuasai siswa agar dapat mengambil keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Guru dapat mengajarkan siswa pengetahuan dasar keuangan agar digunakan untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat baik secara pribadi maupun sosial. 5. Literasi digital. Di era modernisasi, literasi digital penting dikuasai oleh siswa. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media digital secara etis dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Literasi digital memungkinkan dan pesan yang ada dalam bahan bacaan. 4. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk menghadirkan berbagai jenis literasi, termasuk buku digital, blog, podcast, dan video pendidikan. Ajarkan siswa tentang evaluasi sumber informasi online, membedakan antara informasi yang dapat diandalkan dan yang tidak. 5. Kegiatan menulis. Dorong siswa untuk menulis secara teratur, baik itu dalam bentuk jurnal pribadi, cerita pendek, atau esai. Berikan umpan balik yang konstruktif tentang tulisan mereka, termasuk tentang tata bahasa dan struktur. 6. Proyek kreatif. Ajak siswa untuk mengambil bagian dalam proyek kreatif seperti membuat buku ilustrasi mereka sendiri atau skrip drama. Ini membantu mereka mengintegrasikan keterampilan literasi dengan kreativitas mereka. Ingatlah bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung sehingga semua siswa memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan literasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya mau duduk atau berdiri boleh? Yang mana pilihannya? Boleh duduk? Yang boleh mampu? Oke, ya boleh. Oke, saya dengan materi yang saya diberikan oleh panitia penyelenggara. Isi Prof, ya Pak Dokter. Apa tujuan daripada pembelajaran literasi? Tadi sudah disampaikan bahwa literasi adalah kemampuan dasar dalam membaca, ya, menulis, dan tentu bisa memahami daripada teks yang selalu kita diberikan. Nah, saya harapkan kepada para kepala sekolah maupun ibu-ibu bapak penggerak untuk bisa memahami, walaupun ini mungkin terbatas ya, tidak sempurna, tetapi silahkan saja untuk bisa menambahi dengan adanya tadi video sudah mungkin bisa memahami. Nah, kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan, yaitu memahami teks dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, ya. Artinya kita juga sambil membaca, menulis dan mendengar dan sudah bisa mampu memahami dari hal apapun yang diberikan teks diberikan kepada kita semua, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Biasa kita kalau berkomunikasi bagaimana mengembangkan cerita kita, pembicaraan kita atau kata-kata kita untuk agar supaya yang kita tempati bicara bersama-sama lawan bicara kita bisa menarik dan memahami. Dan kemudian kegiatan menanggapi teks, buku pengayaan dan buku pelajaran. Dengan kemampuan literasi numerisasi yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang tentu relatif cepat dan dinamis. Selain itu,
tentu siswa akan dapat berpikir secara rasional dan kemudian sistematis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian tujuan dan manfaat mempelajari literasi di sekolah. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami sehingga dapat menginterpretasikan teks yang dibaca atau yang ditulis. Literasi sangat penting dalam pendidikan, termasuk bagi siswa sekolah dasar dan juga karena membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan kognitif dan sosial dan termasuk dalam daerah emosional. Literasi, lawannya memorisasi, menurut daripada Asrianti 2020 menyatakan bahwa komponen literasi membaca terbagi menjadi 3, yaitu konten, kemudian proses kognitif, dan konteks. Konten memorisasi terdiri atas bilangan, pengukuran, dan juga kodiometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sementara itu, kemampuan kognitif meliputi pemahaman dan aplikasi dan juga penalaran. Konteks meliputi konteks personal maupun sosial kultural dan juga adalah saintifik. Apa bedanya ya literasi dan numerisasi? Namun istilah literasi juga dapat merujuk pada kemampuan dalam bidang lain. Misalnya literasi sains tadi yang video sudah disebutkan, digital, budaya, dan lain-lain. Kemudian sedangkan numerisasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan berpikir tentang dan konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan literasi matematika. Terdapat 3 indikator kita lihat. Pertama adalah keterampilan merumuskan situasi secara kedua, keterampilan menerapkan konsep fakta dan juga matematika. 3, keterampilan interpretasi, betapa indahnya, betapa bagusnya bukunya, tetapi setelah disadur atau dipindahkan ke buku yang dibuat oleh orang Indonesia, itu kadang-kadang tidak menarik, sehingga kita tidak tertarik untuk membaca, ya, karena mungkin salah gambarnya, salah tulisannya, masalah yang lain-lain yang membuat kita selalu redup untuk membaca. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran literasi? Kegiatan literasi pada fase pembelajaran tentu tujuannya adalah mengembangkan kemampuan dan memahami teks, dan tentu kita harus bisa punya pengalaman pribadi, ya, harus berpikir kreatif dan matematika. Kemudian menghitung anggaran, kemudian menghitung waktu, dan termasuk kompetisi daripada matematika. Contoh kegiatan literasi di sekolah: memilih buku bacaan yang baik, ya, menyediakan sarana perpustakaan yang resultatif, pojok baca di tiap kelas, kafe, literasi, dan sebagainya. Saya juga pernah pada waktu anggota DPR SIDAP sekolah SD SMP, yang kita inginkan adalah ada nggak bacaan di pojok suatu ruangan untuk yang kita anggap bahwa anak murid itu selalu lewat ke situ. Nah, kalau anak murid kita memang sudah hobi dalam membaca, kalau dia lihat buku yang ingin mau dibaca tetapi tidak tertarik, karena apa? Bingkai di dalam menempelkan buku-buku yang ada itu sangat tidak tertarik oleh anak siswa, apalagi kalau temanya di atas tidak tertarik apabila dia baca, sehingga tidak mau mampir karena tidak tertarik. Nah, ini usahakan ibu-ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah atau penggerak untuk bisa punya inisiatif
ya, untuk bisa memasang buku-buku dan kemudian mungkin didesain sedemikian rupa untuk agar supaya anak-anak kita tertarik seperti itu, agar supaya literasi akan berhasil. Misalkan juga kalau misalkan hari ini ada guru yang menginginkan agar supaya teks yang akan dipasang untuk menjadi bahan pekerjaan rumah, dan kemudian mungkin minggu depan kita pertanyakan anak-anak apakah dia sudah bisa membaca dan bisa memahami daripada teks yang ada. Nah, itu kita praktekkan untuk testimoni, ya. Anak tersebut testimoni, oh ternyata anak ini tertarik dengan desain yang dibuat oleh guru. Itu yang perlu, ya Bu ya, agar supaya literasi berhasil kita terapkan di sekolah. Kemudian contoh pembelajaran di sekolah, contoh literasi numerisasi sekolah melibatkan keterampilan seperti apa? Pemecahan masalah. Kemudian matematika, penggunaan data dan statistik, serta kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang melibatkan angka. Saya pernah pada saat melakukan kunjungan ke sekolah, karena adanya informasi berita bahwa kepala sekolah melakukan pungutan, ya. Ternyata saya coba bertanya kepada anak murid, apakah betul di sekolah dipunguti biaya kepada orang tua? Untuk apa? Saya mau tanya, untuk apa? Pernah nggak baca di media atau koran? Iya Bu, bukan saya membaca, tapi saya mendengar dari orang tua saya, ibu saya, bapak saya, bahwa ibu bapak saya diharuskan untuk harus membayar uang sekolah, yaitu di dalamnya ada untuk pakaian, buku, dan sebagainya. Berarti anak ini punya kemampuan di dalam membaca atau mendengar daripada informasi orang tua. Literasi daripada komunikasi antara anak dan ibunya ternyata berhasil, ya. Alhamdulillah, berarti anak kita sudah mampu. Mungkin gurunya sudah beri pelajaran bahwa setiap di rumah harus dengar orang tua berbicara. Kadang-kadang kita mau bicara rahasia, ada di situ anak kita, ada saya, ada ibu dan ada suami, mau bicara rahasia, anak diusir, pergi kau, tidak boleh dengar ini. Jadi dia menjadi, kenapa ya saya harus tidak dengar? Oh ya, mungkin ada rahasia yang penting yang harus disampaikan kepada bapak. Padahal tidak boleh, jangan membiasakan mereka selalu diusir, ya. Akhirnya menjadi budaya kalau ada ibu bapak berbicara, dia lari. Padahal harusnya dia mampu menganalisa, menerima informasi itu adalah sesuai literasi komunikasi, ya. Kemudian mengajukan literasi dan numerisasi kepada anak, berbicaralah dengan terbuka, ya. Jangan tertutup-tutup terus, terbiasa nanti. Sehingga kalau ditanya, kemarin dengar nggak saya sama bapak bicara si kamu melakukan kegiatan ini? Oh enggak, karena saya diusir, saya harusnya dengar dong. Kalau misalkan ada kesalahan, itulah literasi komunikasi, itu ya. Kemudian membaca buku bersama, mengajari anak membaca buku tidak bisa dengan menyuruhnya membaca saja, harus memang ikut, ya, ikut kita seperti guru sekarang kasih buku-buku bagikan, baca, sambil ibu-ibu, bapak-bapak jalan melihat bagaimana membacanya, bacaannya sudah dipaham, sudah dimengerti, sudah Bu, tentang apa itu? Tentang ini. Itu berarti anak-anak sudah mampu membaca. Kemudian literasi dasar, literasi baca tulis, numerisasi, sains, digital, finansial, budaya. Tadi sudah tampilkan videonya, ya, sudah paham. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Halo panitia, tolong sedikit kipas anginnya. Ini sudah mulai panas, sudah tidak enak, tidak efektif dalam mendengar karena kipas-kipas, ya. Tolong panitia, mana kipas anginnya dong?
saat penerimaan siswa ya bisa menggunakan memakai aplikasi meeting untuk rapat ya, kemudian menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel ya. Indikator kemampuan literasi nomor 1, indikator keberhasilan dalam pelajaran. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya individu yang cakap dan mandiri. Melalui suatu proses belajar, keberhasilan proses belajar itu sendiri dapat ditandai dengan aja perubahan tingkah laku daripada individu. Kemudian kemampuan literasi nomor 1 terdiri dari 3 indikator, yaitu memiliki kecakapan ya terkait masalah simbol dan juga angka pada matematika, dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, dan bagan. Kemudian 3 indikator keterampilan literasi matematika yang digunakan pada penelitian ini adalah keterampilan merumuskan situasi secara matematika, keterampilan menerapkan konsep fakta, prosedur, dan penanganan matematika. 3, keterampilan menginterpretasikan, menggunakan, dan mengevaluasi hasil matematika. Kalau sampai sini ada nggak yang mau menanggapi? Ya, sudah mulai sayup-sayup. Sudah mulai lapar ya. Panitia, bagaimana isi perut? Aman-aman ya. Kemudian strategi di sekolah, menyediakan teks cetak yang digunakan untuk berbagai tujuan ya. Banyak yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru sekolah, upaya-upaya di dalam meningkatkan kualitas anak didik belum maksimal dan belum mendapatkan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian membantu siswa mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kata, kalimat, dan teks berfungsi. Nah, kadang-kadang anak kita juga karena terbiasa di dalam membaca suatu kalimat, tetapi setelah dia melakukan testimoni sudah berbeda dengan apa yang biasa dia sebutkan atau dibaca. 3, mendorong interaksi antara guru dan siswa dengan cara menciptakan lingkungan kaya teks bersama-sama yang tadi saya sampaikan. Oke deh saya. Sekarang kegiatan bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa ya, pengatur grafis ya digunakan oleh guru dan siswa, karya yang dibuat selama kegiatan menceritakan kembali ya oleh siswa dan dicatat oleh guru. Kemudian tanggapan tertulis siswa atau pertanyaan guru. Nah, pajangan tulisan siswa ya, ini juga perlu. Kalau ada siswa kita di dalam menulis dan itu perlu dipajang agar supaya siswa tersebut bangga bahwa karya saya dianggap oleh guru saya. Suatu penghargaan untuk anak-anak siswa, sehingga dia selalu ingin membuat agar supaya mendapat penghargaan lagi seperti itu. Kemudian cerita yang mereka baca, kemudian tulisan mandiri yang menggabungkan konsep dari mata pelajaran lain, kemudian lembar kerja atau tugas kelas dalam bentuk menulis. Jadi kalau bisa membiasakan anak-anak siswa, kita beri bahan, kemudian suruh besoknya testimoni bahwa apa yang kau baca itu maksudnya apa. Kemudian nanti minggu depan lagi bertukar, kan ke anak siswa A ditukar ke siswa B supaya bertukar lagi nanti testimoninya nanti juga di depan kelas akan bisa sama dengan teman-temannya yang sudah melakukan testimoni. Pengembangan lingkungan sosial emosional. Lingkungan sosial emosional adalah lingkungan sosial efektif, dan kemudian lingkungan sosial adalah lingkungan yang dibentuk oleh jenis komunikasi dan interaksi di sekolah. Lingkungan sosial yang positif. Sudah banyak sekali kegiatan di sekolah, literasi digital sekolah, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Pernah nggak bapak-bapak dan ibu-ibu melakukannya? Mengirim tugas sekolah lewat email ya,
Dulu waktu COVID ya selalu lakukan itu ya. Tapi yang setengah mati siapa? Orang tua, ibunya. Kalau sudah ada dikirim, disuruh kerjakan, nah suruh ibunya kerjakan. Akhirnya juga ibunya sekolah. Ibunya bertanya, telepon temannya. Kemudian kegiatan literasi masih sekolah mengukur tinggi berat umur siswa. Dinas sekolah atau desa membuat di kabupaten. Kalau kita di kota adalah membuat miniatur rumah atau jembatan ya. Sering kita tugaskan anak-anak dengan menggunakan miniatur dan juga membuat bentuk-bentuk misalkan dari sendok es krim ya, yang seperti kayak halaman dipasang kayak pagar-pagar. Nah alhamdulillah banyak anak-anak sudah pintar, termasuk kalau anak-anak ditugaskan untuk segera mengembangkan tanaman yang ada di rumahnya, bibitkan besar bawah. Nah itu adalah termasuk suatu peningkatan kemampuan anak. Kemudian lanjut revolusi industri, saya rasa tidak usah lanjut. Blended dan hybrid ya. Oke lanjut. Oke. Sekolah dan juga Ibu penggerak apabila ada hal yang tidak berkenan di hati di atasnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perkenannya untuk mendengar dan menerima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Prof. Dan untuk sesi diskusi tentang pengalaman Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan dan numerasi. Silakan dari Ibu siapa nih? Oke. Baik. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah untuk berbagi terkait literasi dan numerasi. Saya buka rapor di poin literasi, ternyata nilai paling tinggi di sekolah kami dari 6 komponen. Ini saya lihat nilainya, biasa ini 93,33. Itu nilai capaian kami. Tetapi sekalipun seperti itu masih ada 6% di bawah standar kompetensi minimum. Tapi alhamdulillah dari data ini menunjukkan bahwa 23 itu di atas. Jadi luar biasa ini. Kemudian 70 itu sudah mencapai. Sehingga nilai kami itu 93. Itu di literasi. Berpikir, kenapa bisa ini? Ini yang tinggi. Saya merunut apa yang di sekolah. Jadi dari 2016 ketika pertama diberi amanah di SD Kompes Samun Jawa, itu kami sudah membiasakan itu membaca di halaman 15 menit. Dan itu alhamdulillah berkembang dan tetap berjalan sampai sekarang. Mungkin itu salah satu dampaknya. Itu yang awalnya kami pikir ini program biasa. Ini biasa saja. Dan mungkin teman-teman juga sudah melaksanakannya. Sudut baca juga kami lombakan biasanya. Jadi setiap hari ada perubahan, setiap semester ada perubahan pojok baca itu dan semua kelas. Dan itu bekerja sama dengan orang tua.
ada program yang sekarang ini yang kami lanjutkan, jadi lanjut dari program literasi kami itu. Prof, literasi, Rabu makan buah, Kamis sehat, Jumat ibadah. Di Senin itu kan upacara. Nah, Selasa itu 15 menit budaya di sekolah kami. Hari Selasa, anak-anak gelar tikar di halaman. Semua. Kemudian mengambil buku bacaan. Sesudah itu mereka bercerita. Tahun terakhir ini yang luar biasa, bukan lagi gurunya yang keringat. Ayo naik satu reportase ini jumlah reportase kami ada 50 orang, ternyata dia berbagi dan dia buat TOT juga, jadi satu kali di TOT gurunya dia TOT siswa teman-teman yang lain, itulah biasanya. Saya tadi pagi lihat ada ibu gurunya belum datang, tapi sudah ada yang berceramah, oh ternyata anak siswa itu, dan itu berlanjut, itulah biasanya. Mungkin bisa diadaptasi memang awalnya, tapi akhirnya ini anak-anak lah, kami juga tidak terlalu kelelahan lagi, tidak kewalahan. Dia berbagi siapa yang menjadi moderator, karena dia ada 50, jadi pekan pertama siapa, pekan kedua, dan dia punya struktur. Kemudian siapa sebagai fotografernya, ada fotografernya untuk mengambil media, karena kami lantai 2, ternyata dia bagi, ada lantai atas, ada lantai bawah. Luar biasa ini anak-anak. Bagaimana manajemen sekolah. Rabu makan buah tadi mereka naik, jadi diarahkan kelas 1 siapa perwakilan yang akan bercerita tentang buah yang dia bawa, apa manfaatnya, dan itu sudah berlangsung. Itu ini belakangan semakin giat dengan anak-anak ini yang diberi kesempatan. Nyata itu berdampak di kemampuan literasi. Di numerasi pun saya melihat tahun lalu itu 50 capaian kami. Ini naik, alhamdulillah capaian paling tinggi naiknya 70%. Sekalipun kami belum puas, masih banyak kekurangan di sekolah kami, tetapi program-program yang dihadirkan, jadi bukan hanya program pembelajaran, tetapi program sekolah. Kami Senin sampai Jumat, karena kami 5 hari belajar, itu ada program sekolah. Jadi bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab, tapi program sekolah yang kami kuatkan. Banyak program kami, termasuk tadi tentang mengukur tinggi, sampai menganalisis tubuh anaknya, siapa yang obesitas, siapa yang hitung itu bukan gurunya, tapi siswanya. Siapa yang obesitas, siapa yang ada yang stunting, ada. Oh ternyata ada cara menghitungnya, dan itu yang dilatih adalah siswanya, sehingga mungkin ini berdampak kepada penguatan literasi numerasi. Sekalipun kami belum puas, tapi alhamdulillah. Itu barangkali dari kami. Mohon maaf dikata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah dari Sambung Jawa. Nah, satu lagi Bu, satu lagi Kepala Sekolah. Tadi sudah ya di belakang, silakan. Ya baik, terima kasih Puang Haji, Mbah Ibu Profesor Dr. Haja Apiati. Kecamatan Repoji ini bersama almarhum Pak Gubernur kita Pak Amin Sam, berpatiah untuk almarhum. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saya hormati dan muliakan, keluarga besar Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan salah satu dosen saya Profesor Ruelo yang sempat hadir, alhamdulillah masih sehat walafiat Prof. Ya. Nama saya Basri Kamarudin, saya Kepala SD Negeri Cendrawasih. Kami hadir bersama keluarga besar Kecamatan Mamajang. Yang saya mau tanyakan di sini yang pertama tadi disinggung oleh Ibu Prof tentang literasi finansial. Ya, baru juga sepertinya saya dengar-dengar itu literasi finansial. Ini yang saya mau tanyakan, jika dikaitkan dengan pendidikan, khususnya kami di sekolah-sekolah,
literasi finansial itu arahnya kemana kalau dengan kami di sekolah? Maksudnya apa nilai positifnya di situ? Literasi finansial itu diperkenalkan kami di sekolah-sekolah. Yang kedua, ini tentang literasi. Jadi literasi ini memang dan numerasi sangat. Tadi singgung literasi digital. Jadi ini literasi digital inilah yang paling marak sekarang. Mulai dari anak-anak kita yang sekarang itu sampai anak remaja dan seterusnya itu bermain di literasi digital. Sehingga saya berpikir, apakah tidak memungkinkan kita-kita ini membuat atau mendorong suatu platform atau aplikasi supaya sambil anak-anak kita ini membuka literasi digital, tidak hanya Mobile Legends yang dia buka, tidak hanya TikTok, tetapi ada pembelajaran di situ, ada edukasi yang produknya dari kita Dewan Pendidikan atau keluarga besar pendidikan di Kota Makassar. Apalagi Pak Kadisnya cukup mobile, sangat mensupport dengan Pak Sekdisnya. Saya kira ya tinggal mencari ini guru-guru penggerak yang hebat, mendukung itu, menjadikan itu dan disupport. Insya Allah pasti bisa terjadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan ke Bu Prof untuk menanggapi dua pertanyaan tadi. Kepala sekolah di Cendrawasih ya Pak ya, temanku. Pertanyaannya adalah tentang finansial. Di dalam menggambarkan daripada pemahaman tentang konsep ya, konsep dan juga dalam merupakan keterampilan dan juga motivasi ya, motivasi konteks yang itu, dan tahu bahwa finansial yang tepat supaya bisa siswa mendapatkan pengetahuan dan juga adalah untuk bisa dan juga keterampilan, dan beberapa itu pilih materi yang mungkin relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bisa juga memberikan contoh agar siswa bisa dapat menghubungkan konsep daripada finansial. Dan juga adalah salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa ajarkan siswa untuk merencanakan anggaran pribadi, terutama masalah ialah untuk alokasi ya pendapatan. Nah itu kemudian tentang literasi digital adalah untuk agar supaya ya, kalau literasi finansial itu mudah sekali Pak. Anak-anak disuruh saja tulis penjajannya setiap hari. Berapa uang kembalinya? Yang murah, yang mana mahal? Jadi anak tahunya belanja saja. Dulu anak saya disuruh belanja. Tapi selalu gula, tidak pernah kasih kembali. Mau lagi beli di sana. Dan toko sampai sekarang masih ada toko-toko yang begitu. Supermarket juga begitu. Sebenarnya tidak boleh itu. Itu memaksa.
Nah itulah pembelajaran yang sederhana dari awal. Kemudian memberi sumbangan, memberi bantuan bagaimana sebagainya. Yang mana saya yang bisa dilakukan oleh. Tadi pengalaman yang diceritakan bagus sekali. Jadi ada juga teknik begini. Di depan setiap anak yang datang cepat diambil membaca. Ya. Dan pertanyaan pertama guru sebelum mulai pelajaran, siapa tanya baca? Saya, Bu. Apa yang kau baca? Saya baca ini. Coba ceritakan kepada temannya apa yang kau baca tadi. Senang anak-anak itu, dia bangga itu menceritakan itu. Ya. Dan itu kalau kebiasaan itu terbentuk, itu bisa menjadi pembiasaan. Ada juga sekolah yang menyiapkan buku di luar. Begitu keluar main, anak-anak berebutan ambil, tapi harus antri betul, tidak boleh berebutan. Dan begitu kembali lonceng bunyi, antri satu-satu dia perbaiki. Dan yang terakhir harus diatur. Siapa yang terakhir harus diatur. Jadi pembelajaran berbagai aspek kehidupan, kedisiplinan dan sebagainya. Tidak apa-apa saya cerita lagi. Ini saya mengamati sebuah proses pembelajaran literasi dan numerasi di Amerika. Itu K6 atau K7, saya lupa. Begitu guru datang masuk siap, juru mengatakan begini, hari ini kita ingin belajar tentang coklat. We are going to learn about cocoa. Tahu coklat? Wah, tahu semua. Siapa yang pernah makan coklat? Ah ini. Nah sekarang kita mau tahu lebih banyak tentang itu. Dan ibu guru beri 2 jam untuk hasil berbeda. Hanya cari apa saja produknya, hasilnya. Dan ada yang mencari hanya harganya, gula-gulanya berapa, kalau silver queen-nya berapa, yang besar berapa, macam-macam. Ada yang hanya mencari negara-negara penghasil coklat. Ada yang menulis tentang bagaimana proses pertumbuhannya, pengolahan buah sampai dan sampai prosesnya dan sebagainya. Jadi sekali informasi, bahkan guru sendiri heran. Banyak hal yang guru tidak ketahui ditemukan oleh anak-anak. Setelah masuk kelas, kamu menulis apa? Saya menulis tentang ini. Siapa yang? Oke, silakan. Exchange information, ya, berbagi tambahan apa yang kurang. Seterusnya begitu, berapa aspek. Kemudian ada yang presentasi per kelompok. Hanya memfasilitasi saja. Dan sudah terjadi 2, literasi dan numerasi dan berbicara. Tadi ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, paling rendah di Indonesia. Yang tinggi itu mengkritisi. Apalagi kalau bicara tentang Rocky Gerung, wah itu nenek moyangnya pengkritik. Berpikir kritis itu melihat sesuatu dari berbagai aspek dan bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru. Variasi kursi yang kita dapat sekarang berbagai model itu karena hasil berpikir seorang anak SD. Dia sama ibunya ke toko perabot, dia lihat kursi semua. Dia tanya kepada penjualnya, kenapakah kursinya 4 kakinya semua? Dia bilang, iya supaya stabil begini. Apa tidak bisa 1, 2 atau 3? Dan ini menginspirasi pemilik toko itu untuk memesan itu kepada pembeli kursi. Saya mau bikin kursi
yang 3 kakinya, yang 2 kakinya, yang 1 kakinya. Akhirnya lahirlah yang sekarang. Itu kritis, Bu. Pesawat terbang itu lahir dari pemikiran kritis 2 bersaudara. Dia duduk-duduk di belakang rumahnya sama-sama kakeknya, dia lewat, burung terbang lewat. Dia beritahu, kakek, kami mau terbang seperti burung itu. Kakeknya bilang, tidak bisa. Manusia itu tidak ada sayapnya. Dia bilang, tidak. Saya tidak akan mati kalau tidak terbang. Tidak bisa terbang. Dan betul, dia ciptakan pesawat. All right bersaudara itu. Jadi banyak hal yang kita tidak pikirkan, tapi anak-anak bisa pikirkan. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu hanya karena kapasitasnya. Kapasitas pendidikan, kapasitas ekonomi dan sebagainya. Tapi pemikiran-pemikiran seseorang berbeda dan bisa dari situ hasil yang cemerlang. Itulah berpikir kritis. Makanya pentingnya itu anak-anak diajar berpikir kritis. Ya. Jangan disalahartikan. Berpikir kritis bukan mengajar orang berkritik seseorang, bukan itu. Masuk dalam ruangan, semua kursi warna hijau. Kenapa kamu mesti semua hijau? Kenapa tidak ada merah, tidak ada biru dan sebagainya? Ya. Padahal kita masuk di sini beda semua wajah, tidak ada yang sama wajahnya. Misalnya. Itu contohnya. Jadi apa yang ibu lakukan itu diteruskan dan dikembangkan, Bu. Ya. Prosesnya itu tadi menyediakan bahan bacaan di mana saja dan kapan saja. Ya. Sehingga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan anak-anak itu. Tadi ada pertanyaan pertama, maaf. Bacaan mahal. Saya waktu SD, Pak, hanya 3 buku cerita yang saya baca. Don Quixote, si kurus itu. Kemudian ada buku Dawala dan Gareng, Cepot. Itu saja, tidak ada yang lain. Sekarang sudah banyak sekali. Jadi jangan dilihat buku itu dari pembungkusnya. Jangan nilai buku itu dari pembungkusnya, Pak. Isinya yang penting dia baca. Biar hanya di situ tertulis, saya kemari mandi jam sekian, tidur jam sekian, bangun jam sekian. Itu sudah penting. Dia sudah baca. Daripada tidak ada dia baca. Membentuk kebiasaan membaca itu yang susah. Dan sekarang ini sudah banyak sekali yang bisa dibaca. Ya. Tidak usah dilihat apa itu indah atau apa, tidak perlu itu. Yang penting ada yang bisa dibaca. Sediakan bahan bacaan itu. Karena yang penting yang pertama itu adalah membentuk kebiasaan membaca itu, dan itu yang sangat sulit. Nah, kemudian saya ingin sampaikan, setiap proses pembelajaran di sekolah, mata pelajaran apapun harus selalu mengandung unsur literasi dan numerasi. Harus ada itu. Karena di dalam kehidupan sehari-hari sampai ke depan, mulai dari kita lahir sampai mati, tidak pernah lepas dari itu setiap hari, literasi dan numerasi. Nah sekarang dengan era digital ya itu bertambah lagi digital itu. Hanya ya kita harus hati-hati dengan digital ini ya. Makanya kalau belikan HP untuk anak-anak harus yang biasa-biasa saja. Jangan yang pakai internet apa dan segala. Ya. Harus ada kuncinya. Tapi harus juga diinformasikan ada cara menggunakannya itu. Sehingga mereka apalagi sekarang dengan banyak pembelajaran online ya anak-anak sudah harus tahu semua itu proses itu. Jadi kita harus berupaya dalam berbentuk apapun kegiatan, baik itu anak-anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik itu dalam proses pembelajaran normal, pembelajaran formal dan juga pembelajaran informal. Disediakan di sekolah, ada pojok baca, ada pondok baca, ya di situ ada gazebo baca ya. Kalau saya pernah berkunjung ke sekolah keperawatan di Filipina, itu di halaman sekolah itu yang ada itu hanya gazebo berjejer.
Saya lihat-lihat di kelas, tidak ada mahasiswanya di kelas. Semuanya duduk-duduk di gazebo. Setelah saya dekat-dekat, ternyata mereka berdiskusi. Mereka menerapkan proses pembelajaran yang namanya problem solve learning. Salah satu saya amati waktu itu, perawat orang yang sedang pingsan. Itu dia mereka itu pengalaman saya dan orangnya pendapat. Jadi belajar dari masalah dan menyelesaikan masalah. Jadi bisa juga ibu-ibu di pagi hari itu, siapa yang punya masalah sampai sekarang masalahnya apa masalahnya? Oh gini Bu, ini. Kemarin saya dibully teman begini. Apa sikapmu? Saya diam saja, saya tidak melawan. Kenapa tidak melawan? Dan kalau saya melawan, berarti saya juga dengan dia. Misalnya. Jadi pengalaman sehari-hari. Karena kita di Indonesia itu mengungkapkan pikiran, perasaan yang kita alami. Mungkin saya salah, karena budaya kita. Dan Pak Wil, tidak boleh, anak-anak tidak boleh. Ini orang dewasa, ini ada om, ini ada. Itu tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia selalu ragu, jangan sampai saya ditegur lagi. Dalam hidupnya terbentuk sikap ini. Sampai S3 tidak pernah bertanya di kelas. Saya mengajar S3 hanya 12 orang. Kemarin itu hanya 2 orang bertanya. Apa kau ngerti semua ini atau tidak ngerti? Atau apa? Saya kembali kepada masalah budaya itu. Saya mengajar komunikasi lintas budaya sudah lebih 30 tahun. Dan saya melihat proses-proses itu di beberapa negara, 37 negara saya sudah kunjungi dan melihat proses itu, bagaimana budaya-budaya itu terbentuk dan bagaimana proses-proses pendidikan itu terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan tadi ada Bapak Ibu mengatakan perlu pembiasaan. Iya, pembentukan kebiasaan itu merubah melalui pembiasaan. Dan dalam tingkat yang tinggi, kalau sudah di militer dipaksakan. Kalau tidak mau ditendang, dipukul. Tapi proses pendidikan kan tidak begitu. Ya. Harus melalui proses-proses pembiasaan, mengulangi, kemudian dengan pengaruh-pengaruh yang positif, berikan contoh, ya. Jangan gurunya melarang muridnya merokok, tapi pada saat belajar merokok. Sampai ada saya ada dosen saya dulu, dosen filsafat, karena merokok terus, karena waktu itu masih pegang kapur, dia pegang kapur, akhirnya kapur dia kasih masuk mulutnya. Nanti kita bilang, Pak, kapur Pak masuk. Oh iya dia masuk. Ya. Jadi guru harus menjadi contoh perilaku anak-anak. Ya. Karena ingat, perbuatan itu lebih keras daripada perkataan. Ya. Orang Inggris mengatakan action talks louder than words. Ya. Perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Satu kali tempelin daripada dikata-katai 1 jam, lebih terkesan dengan tempelin. Jadi Bapak Ibu saya sekali lagi, proses pendidikan itu adalah intervensi yang disengaja oleh pihak orang dewasa untuk merubah sesuatu terhadap anak didik dari yang tidak bisa
menjadi bisa. Jadi jangan kita terlalu permasalahkan mengenai variasi-variasi yang ada di dalam kelas, perbedaan umur, perbedaan inteligensi dan sebagainya. Tapi kita berupaya bagaimana memberikan proses pendidikan itu kepada semua dalam waktu yang sama dengan materi yang sama, dan tentu pasti hasilnya akan berbeda-beda karena kapasitas orang berbeda-beda. Kita tidak bisa paksakan. Apel pagi jam 7 periksa, baju tidak disetrika pulang, baju tidak di dalam pulang. Saya masih ingat nama guru saya itu, Siti Aras Hamid BA. Dia mengontrol semua itu, keliling di kelas. Apalagi kalau soal rambut, ya. Celana itu Bu dikasih masuk botol di sini. Kalau tidak bisa masuk, digunting celana itu. Kapan masih pakai besok saya gunting. Yang paling payah apel pulang. Jadi tidak ada yang bisa bolos. Bolos sama. Nah, apel dulu baru pulang. Dan proses inilah yang membentuk saya menjadi seorang guru. Membentuk kedisiplinan pribadi saya dalam berpakaian dan dalam soal waktu. Alhamdulillah sampai di Amerika itu dan saya bisa bersosialisasi di sana. Karena itu kebiasaan Pak. Merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Untuk semua, bukan hanya yang pintar, ya, bukan hanya yang kaya. Konsepsinya karena kita menganut sistem klasikal, berapa puluh orang yang harus dihadapi tentang individual. Nah begitu juga yang anak-anak yang berbeda tadi itu. Karena itu sudah kebijakan pemerintah harus melakukan pendidikan inklusi. Ya, harus ada. Jadi guru, kepala sekolah harus berupaya bagaimana mengatasi masalah-masalah itu. Ya, memang kita sudah berusaha bagaimana supaya setiap sekolah itu ada guru atau ada psikolog yang bisa mendampingi itu pada saat mereka istirahat dia panggil dan dia beri bimbingan dengan anak itu. Termasuk kalau ada anak-anak yang keterbelakangan itu. Ya, memang saya kira perlu itu bahwa pemerintah kota ini membuat satu program pendidikan literasi yang bisa diakses. Ya. Saya selalu mengatakan salah satu program pemerintah kota itu adalah perpustakaan, ya, perpustakaan elektronik, perpustakaan ya. Saya katakan, kenapa tidak bikin saja satu? Bikin semua itu, dari mana mau ambil duitnya? Kenapa pemerintah kota tidak bikin sudah semua akses di situ? Itu kan lebih masuk. Dan semua sekolah harus bikin satu, dari mana duitnya? Belum lagi pemeliharaannya, biaya pemeliharaannya, belum lagi ruangannya. Tidak mungkin. Apalagi kelas digital, perpustakaan saja satu kelas digital, berbagai macam peralatan yang itu. Kalau ada smartboard hanya satu saja bagaimana? Jadi ya kita guru bercerita orang tentang pendidikan. Saya katakan memang orang pintar bercerita karena bukan dia guru. Semua dia gampangkan. Tapi suruh dia satu hari dia berdiri, saya lihat. Apa yang dia katakan itu dia bisa terapkan. Tidak semudah itu. Kita punya anak saja 2-3 orang sudah. Dalam satu kelas kita punya anak dari berbagai macam perbedaan. Macam-macam, ada anak tentara, ada anak polisi, ada anak pegawai, ada anak wali kota, ada macam-macam. Keinginannya macam-macam. Bagaimana guru bisa menghadapi itu dengan tenang dan sabar dengan berbagai kemampuan yang terbatas yang dia miliki. Semua orang punya kemampuan yang terbatas.
dan kemampuan terbatas itulah yang kita aplikasikan di dalam proses pembelajaran anak-anak didik kita untuk mencapai tujuan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, bila ada berkenan di hati Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, Ibu saya lihat segar. Ya. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh pemateri pertama Bapak Dr. Bernard dan pemateri kedua Ibu Prof. Apiati, dan juga ada tambahan dari Prof. Basriwelo. Dan dari ketiga narasumber kita dapat mengambil, memetik sebuah kesimpulan bahwa kemampuan literasi dan numerasi adalah dua kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa-siswi di era globalisasi. Dan sebelum saya akhiri dan kita akan melanjut ke acara berikutnya yaitu penutupan, silakan Bapak Ibu scan di atas. Ini adalah materi. Jadi dua materi dari Pak Dr. Bernard dan Prof sudah digabungkan. Ini adalah salah satu implementasi dari materi hari ini yaitu digital. Tadi ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, silakan di scan. Sudah semua Bu ya? Sudah ya? Ya, kalau sudah, saya selaku moderator atas nama Dr. Haji Siti Hatijah SE MPD mengakhiri dengan ucapan terima kasih juga kepada Pak Dr. Bernard dan Prof. Basriwelo. Menambahkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan acara penutupan yang mengambil alih saya sendiri. Acara selanjutnya salah Dr. Basriwelo selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk pada istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pemateri Ibu Prof dan Pak Bernard. Ya. Tadi waktu saya baru datang, Ibu Ija katakan, Ibu tidak berhalangan Prof, tidak bisa. Tapi ada yang siapa? Bernard. Hah? Pak Bernard? Siapa itu? Padahal Pak Bernard ini teman saya. Alhamdulillah. Begitu bapak-bapak tadi bertanya, saya bilang, ke makanan sehari-harinya Pak Bernard yang begitu. Beliau ini ada kalau ada banyak SMP yang ujian nasional, panggil dia. Instrumen-instrumen, pelatihan-pelatihan, dan insya Allah tahun berikutnya itu. Ya. Banyak juga sekolah di Kedai, berbagai kabupaten yang undang dia untuk itu. Jadi alhamdulillah syukurillah bahwa pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan serangkaian ini pada hari ini, dan tentunya terima kasih sekali kepada bapak-bapak atas kehadirannya, bapak ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan serasen ini ada manfaatnya, dan tentunya atas nama panitia kami
mengucapkan mohon maaf bila dalam pelaksanaannya terhadap hal yang kurang bagus, terutama ini masalah ruangan yang ya bukan panas tapi kurang dingin. Jadi iya, jadi kalau kita pakai kata yang kurang dingin, nah, tentunya tanpa kehadiran Bapak Ibu semua maka program ini tidak akan sukses seperti yang kita harapkan. Dan terima kasih interaksinya luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya, dan tentunya kita harus berterima kasih kepada pemateri karena telah memberikan informasi-informasi kepada kita semua yang ada di sini. Tentunya mungkin ada hal-hal 1-2 yang bisa dibawa pulang dan bisa diimplementasikan di sekolah. Alhamdulillah. Kami juga senang kalau pada pertemuan seperti ini ada informasi dari seperti tadi itu luar biasa. Ya. Dan boleh dikata PowerPoint tadi dari itu dia sudah diaplikasikan luar biasa. Jadi bisa ditingkatkan itu dan konsisten. Ya, hanya memang seperti tadi itu karena perbedaan siswa itu jangan siswa itu juga. Jadi harus beri kesempatan kepada siswa yang lain. Ya. Sayang sekali bahwa ketua tidak bisa hadir pada saat ini karena beliau menghadiri acara yang tidak kalah pentingnya dari kita. Ibu Prof. Apiati ini ada saya sebagai komisi seperti teman-teman yang ada. Jadi ralat Ibu Ija, jangan katakan saya wakil ketua. Olehnya itu sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillah maka acara ini saya nyatakan dengan resmi ditutup. Ya, tambahan ya. Nanti kita ada mungkin teamwork ya, grup akan mendatangi tapi secara ambil sampling aja berapa untuk melihat apakah ada nilai tambah setelah mengikuti sarjana ini. Ya, kita mau lihat aja. Jangan dikira setelah itu nanti kita buat rekomendasi ke wali kota melalui Dinas Pendidikan bahwa ternyata sarjana yang kami adakan ini bermanfaat, ada nilai tambahnya ya. Makasih. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara sarasehan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.